Benteng di balik layar. Suami lebih pilih game online-nya daripada aku hingga kuceraikan ia dan bikin ia menyesal. Halo Bunda. Semoga Bunda semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa nyalakan subtitle dan absen terlebih dahulu ya. Bunda-bunda semua dari daerah mana saja? Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini ya. Selamat menonton. Hari sudah larut. Jarum jam dinding di ruang tamu menunjukkan pukul 11 malam. Aku Dinda masih duduk sendiri di sofa memeluk bantal erat-erat sambil menatap punggung suamiku yang membungkuk di depan komputer. Hanya suara klik-klik mouse dan ketukan keyboard yang memecah kesunyian malam. Sesekali diselingi teriakannya penuh semangat saat berhasil mengalahkan musuh di dunia maya. Dari tadi mataku tak lepas dari sosoknya berharap suatu saat dia akan menengok dan menyadari kehadiranku. Mas sudah larut. Besok kan kamu harus kerja lagi. Ucapku lembut mencoba menarik perhatiannya untuk kesekian kalinya malam ini. Sebentar sayang, lagi final raid nih. Ini penting banget buat guild kita. Jawabnya tanpa menoleh. Jemarinya tetap lincah menari di atas keyboard. Aku menarik napas panjang. Ini sudah menjadi ritual harian kami sejak 3 bulan terakhir. Riko suamiku yang dulu begitu perhatian kini lebih memilih menghabiskan waktunya dengan teman-teman virtualnya di game online. Aku ingat betul bagaimana dulu kami selalu menghabiskan malam dengan bercengkrama, menonton film, atau sekadar berbagi cerita tentang hari kami. Kini semua itu telah berganti dengan suara tembakan-tembakan virtual dan teriakan kemenangan yang tak pernah lagi melibatkanku. Riko, aku ingin bicara sesuatu. Kataku lagi kali ini dengan suara sedikit lebih lantang. Ya, bicara saja. Aku bisa dengar kok. Balasnya sambil tetap fokus pada layar. Aku merasa kita jarang berkomunikasi akhir-akhir ini. Setiap kali aku mencoba mengajakmu bicara, kamu selalu sibuk dengan game MU itu. Keluhku hati mulai tersayat. Dinda tolong jangan dramatis. Aku cuma butuh waktu untuk bersenang-senang setelah seharian kerja. Masa hiburan kecil saja tidak boleh? Suaranya mulai terdengar kesal. Ini bukan tentang hiburan mas. Ini tentang kita. Sudah seminggu lebih kita tidak makan malam bersama. Tidak nonton film bersama. Bahkan untuk sekadar tanya kabar pun kamu seperti ogah-ogahan. Bisa tidak kamu lihat situasi? Ini raid penting. Guild kita hampir menang. Jangan egois. Mendengar kata egois, itu bagai pisau tajam menancap di dadaku. Air mataku yang sudah lama ditahan akhirnya tumpah. Apakah aku yang egois karena ingin diperhatikan suami sendiri? Apakah aku yang salah karena merindukan kehangatan pernikahan kami? Kalau aku egois lalu kamu apa? Setiap hari pulang kerja langsung ke komputer. Tidak pernah lagi menanyakan hariku. Tidak peduli apakah aku sudah makan atau belum. Kamu pikir dengan memberiku uang belanja, sudah cukup jadi suami yang baik? Riko akhirnya memalingkan wajahnya tapi bukan dengan wajah penyesalan melainkan dengan kemarahan. Kamu tidak mengerti tekanan kerjaku. Game ini adalah pelarianku. Daripada kamu mengomel terus lebih baik urus dapurmu. Perkataannya itu membuatku terpana. Bagaimana bisa pria yang dulu bersumpah mencintaiku seumur hidup kini bisa berkata begitu kejam? Aku bangkit dari sofa dengan air mata mengalir deras. Baiklah kalau dapur yang kamu mau silakan. Tapi ingat Riko, suatu saat nanti kamu akan menyesal memperlakukan istrimu seperti ini. Aku berbalik dan berlari ke kamar meninggalkannya sendiri dengan dunianya. Pintu kamarku tutup rapat tapi tidak mampu menahan isak tangisku. Di luar masih kudengar suara teriakannya penuh kemenangan saat berhasil menyelesaikan raidnya, dan disitulah aku sadar aku telah kalah dari karakter-karakter virtual di layar komputer. Kalah dari dunia yang bahkan tidak nyata. Malam itu untuk pertama kalinya sejak menikah kami tidur terpisah. Aku di kamar dan dia di ruang kerja. Yang lebih menyedihkan, dia bahkan tidak menyadari bahwa istrinya sedang sekarat karena rasa diabaikan. Hari ini adalah hari ke-37 di mana aku merasa seperti seorang janda yang masih bersuami. Dan seorang istri yang lebih sering bicara pada dinding daripada dengan suaminya sendiri. Bayangan tentang Riko yang berbeda dari pria di depan komputer tadi malam masih membekas di benakku. Aku terbangun dengan bantal yang masih basah oleh air mata. Tempat tidur di sebelahku masih rapi, tidak ada tanda-tanda ia pernah tidur di sini. Dengan langkah berat aku beranjak ke dapur dan membuat secangkir teh hangat. Aroma chamomile yang biasanya menenangkan hari ini seakan kehilangan kekuatannya. Duduk di kursi makan yang sama di mana dulu kami selalu sarapan bersama, pikiranku melayang ke masa-masa indah yang kini terasa seperti kehidupan orang lain. 2 tahun yang lalu tepat di kursi ini Riko selalu menungguku dengan senyum lebar.
"Selamat pagi sayang," katanya sambil mencium keningku setiap pagi. "Aku sudah buatkan telur mata sapi kesukaanmu. Bagian kuningnya masih liquid seperti yang kamu suka." Ia bahkan ingat detail kecil seperti bagaimana aku menyukai telur mata sapiku. Sekarang, aku harus makan sendirian sementara ia terburu-buru berangkat kerja tanpa sempat bertukar sapa. Pikiranku terus menerawang ke malam pertama kami sebagai suami istri. Kami baru saja pindah ke apartemen kecil ini, kotak-kotak barang masih berserakan di mana-mana. Rico dengan sabar membantu aku menyusun setiap perabotan. Sesekali bercanda tentang di mana seharusnya lemari pakaian diletakkan. "Rumah kita mungkin masih berantakan, Din," bisiknya sambil memelukku dari belakang. "Tapi cinta kita sudah tertata rapi selamanya." Kami sering menghabiskan akhir pekan dengan jalan-jalan ke pantai, berangkat subuh dan pulang saat matahari terbenam. Rico selalu memegang tanganku erat seakan takut kehilangan. "Aku bersyukur setiap hari memilikimu," katanya suatu sore sambil kami duduk di atas pasir. "Kamu adalah hadiah terindah yang tidak pernah aku minta tapi diberikan oleh alam semesta." Aku masih ingat jelas saat aku sedang tidak enak badan ia pulang membawa sup hangat dan obat. Ketika aku stres dengan deadline pekerjaan, ia memijat pundakku sambil membisikkan kata-kata penyemangat. Bahkan saat kami bertengkar kecil pun ia selalu yang pertama meminta maaf. "Tidak ada ego yang lebih penting daripada kebahagiaanmu," katanya suatu kali setelah kami berdebat tentang rencana liburan. Flashback itu semakin jelas ketika aku membuka album foto digital di tabletku. Ada foto kami di taman bunga di mana Rico dengan malu-malu memberiku seikat bunga yang ia petik diam-diam. "Untukmu wanita tercantik di hidupku," katanya sambil tersipu. Aku memperingatkannya bahwa memetik bunga di taman umum tidak diperbolehkan tapi ia hanya tertawa. "Untuk membuatmu tersenyum aku akan memetik bintang di langit sekalipun." Ada pula video singkat dari 6 bulan yang lalu saat kami merayakan ulang tahun pernikahan pertama kami. Rico menyanyikan lagu untukku dengan gitarnya, suaranya sedikit fals tapi penuh perasaan. "Aku berjanji akan selalu membuatmu merasa dicintai setiap hari," katanya di akhir lagu, matanya berkaca-kaca. "Kamu akan selalu menjadi prioritas utamaku sekarang dan selamanya." Sekarang janji-janji manis itu seperti hantu yang menghantuiku. Aku masih bisa mendengar gema kata-katanya tapi realita yang kuhadapi begitu berbeda. Rico yang dulu selalu menungguku pulang kerja, sekarang bahkan tidak menyadari kapan aku sampai di rumah. Rico yang dulu cerewet menanyakan apakah aku sudah makan, sekarang malah lupa bahwa kami seharusnya makan malam bersama. Air mataku kembali menetes ketika teringat momen paling berkesan dalam hubungan kami. Saat ia melamarku di bawah hujan buatan di taman, hiburan dengan ratusan orang asing bertepuk tangan. "Dinda, kamu adalah level terakhir yang ingin aku capai dalam hidup," katanya sambil berlutut. "Bersamamu adalah game yang tidak pernah ingin aku selesaikan." Ironis, sekarang game yang benar-benar ia maksud telah mengambil alih hidupnya dan aku justru menjadi bonus level yang diabaikan. Aku menutup album foto dengan hati perih. Kenangan-kenangan indah itu sekarang terasa seperti pisau belati yang justru semakin memperdalam lukaku. Dari balik pintu masih kudengar suara Rico yang sedang asyik berkomunikasi dengan teman-teman guildnya. "Nice shot bro. Kerja bagus," teriaknya antusias. Suara itu sama sekali tidak cocok dengan pria lembut dalam kenangan-kenanganku. Seakan-akan ada dua Rico yang berbeda dan yang asli telah hilang digantikan oleh orang asing yang terobsesi dengan dunia virtual. Aku menarik napas dalam-dalam berusaha mengumpulkan sisa-sisa kekuatan, tapi yang kurasakan hanya kehampaan. Ruangan yang dulu penuh dengan tawa dan cinta sekarang terasa sepi dan dingin, bahkan kenangan terindah pun tidak mampu menghangatkan kenyataan pahit yang harus kuhadapi hari ini. Matahari pagi menyelinap melalui celah tirai menyinari debu-debu yang berterbangan di ruang keluarga. Aku sedang membereskan sisa makanan dari meja makan piring yang hanya kugunakan sendirian. Ketika Rico keluar dari kamar dengan langkah tergesa-gesa, aku hampir tidak percaya ini pertama kalinya dalam beberapa minggu ia bangun lebih awal dan tidak terlihat mengantuk. "Dinda, duduk sebentar. Aku ada kabar baik," ujarnya dengan mata berbinar sesuatu yang sudah lama tidak kulihat. Hatiku berdebar-debar, mungkinkah ia akhirnya menyadari kesalahannya? Mungkin ia sudah memesan tiket liburan untuk kita? Atau mungkin ia akan mengajakku berkencan seperti dulu? Segera kusapu tangan dan duduk di depannya berharap-harap cemas. "Katakan Mas, apa kabar baiknya?" tanyaku mencoba menyembunyikan antisipasiku. "Kamu tidak akan percaya ini." Ia menarik napas panjang seolah sedang menyiapkan momen dramatis. "Aku dapat promosi. Diangkat jadi kepala divisi baru di perusahaan." Untuk sesaat aku terdiam. Ini bukan yang kuharapkan tapi tetap saja kabar baik. "Rico, itu luar biasa," kataku berusaha antusias. "Selamat sayang, aku bangga padamu."
Gajinya naik 50%. Lanjutnya bersemangat, bahkan dapat bonus tanda tangan kontrak. Akhirnya kerja kerasku membuahkan hasil. Tapi kemudian seperti awan gelap menutupi matahari, kekhawatiran mulai menyusup ke pikiranku. Rico yang sekarang saja sudah hampir tidak bisa mengatur waktu antara kerja dan game, bagaimana jika tanggung jawab yang lebih besar justru membuatnya semakin lari ke dunia maya? Mas, mulaiku dengan hati-hati. Dengan posisi baru ini, apakah jam kerjamu akan lebih panjang? Dia menghela napas sedikit kesal. Dinda, yang penting kan sekarang karirku maju. Masa kamu tidak senang? Aku senang sungguh, kataku cepat. Tapi aku khawatir dengan kesehatanmu. Akhir-akhir ini kamu sudah kurang tidur dan... Diam, jangan merusak momen ini, potongnya tajam. Selama ini kamu mengeluh aku tidak cukup bertanggung jawab, tidak cukup ambisius. Sekarang ketika aku berusaha kamu malah pesimis. Bukan itu yang kumaksud, tapi aku memilih untuk diam. Aku ingat betul bagaimana ayahku dulu setelah dapat promosi menjadi workaholic dan hampir tidak pernah di rumah. Ibuku selalu mengeluh bahwa mereka seperti hidup sendiri-sendiri, meski tinggal serumah. Aku tidak ingin hal yang sama terjadi padaku. Rico, aku hanya ingin kita tetap punya waktu bersama. Posisi baru berarti tanggung jawab lebih besar dan itu artinya kita bisa punya kehidupan yang lebih baik. Sambutnya bersemangat, kita bisa beli mobil baru, renovasi rumah, bahkan liburan ke luar negeri. Ini yang kita tunggu-tunggu, Din. Aku menarik napas dalam, tapi kita tidak butuh mobil baru atau liburan mewah. Yang kubutuhkan adalah kamu, kehadiranmu, perhatianmu. Rico menggeleng wajahnya menunjukkan kekecewaan. Kamu tidak mengerti, selama ini aku merasa seperti tidak cukup untukmu. Sekarang ketika aku berusaha menjadi lebih baik, kamu malah menarikiku mundur. Bukan menarik mundur, Mas. Aku hanya ingin kita seimbang. Dia berdiri mengangkat tas kerjanya. Aku harus berangkat lebih awal hari ini, ada meeting persiapan. Saat ia berbalik kupegang lengannya. Rico, tolong jangan biarkan pekerjaan ini mengubah kita. Kita sudah mulai renggang dan... Kamu dramatis sekali, Dinda. Ini promosi bukan akhir dunia. Ia melepaskan genggamanku. Seharusnya kamu mendukungku, bukan meragukanku. Pintu tertutup dengan keras meninggalkan aku sendiri dengan pikiran kalut. Aku melihat sekeliling rumah kami. Tempat yang dulu penuh cinta sekarang terasa seperti sangkar emas yang semakin mengurungku. Beberapa jam kemudian aku masih duduk di sofa yang sama ketika teleponku berdering. Itu Ibu. Dinda, bagaimana kabarmu? Sudah lama tidak mendengar kabar. Air mataku tumpah mendengar suaranya. Ibu, Rico dapat promosi. Itu bagus, sayang. Kenapa kamu terdengar sedih? Aku menghapus air mata. Aku takut, Bu. Takut kami akan semakin menjauh. Sudah beberapa bulan ini dia kecanduan game, jarang di rumah, dan sekarang dengan pekerjaan barunya. Ibu terdiam sejenak. Sayang, pernikahan itu tentang komunikasi. Kamu harus bicara dengannya. Tapi dia tidak mau mendengar, Bu. Setiap kali aku mencoba bicara, dia bilang aku dramatis atau tidak mendukungnya. Kadang pria butuh waktu untuk menyadari apa yang penting. Nasihat Ibu. Tapi kamu juga harus tegas, jangan sampai kamu tersakiti hanya karena diam. Setelah menutup telepon, aku berjalan ke kamar Rico. Komputernya masih menyala dengan beberapa notifikasi dari game favoritnya. Di layar ada pesan dari teman guildnya. Bro, nanti malam raid jam 9, jangan telat ya. Butuh tanker handal seperti kamu. Hatiku sakit, bahkan di hari penting seperti ini pikirannya masih tentang game. Aku mematikan komputernya berharap mungkin tanpa gangguan ini dia akan punya waktu untukku nanti malam. Tapi dalam hati aku tahu itu harapan yang sia-sia. Promosi ini yang seharusnya menjadi berita kebahagiaan justru terasa seperti awal dari badai yang lebih besar. Rico sudah tersesat di dua dunia. Dunia game dan dunia kerja, dan aku khawatir tidak ada lagi ruang untukku di antara keduanya. Malam itu seperti yang kuduga, Rico pulang larut dengan alasan meeting penting. Saat ia akhirnya tiba, wajahnya lelah tapi matanya bersinar saat menceritakan hari pertamanya. Din, kamu harus lihat kantor baruku. Lebih besar dengan view kota yang indah, katanya sambil melepas jas. Bagus, sayang, kataku lembut. Mau aku panaskan makan malam? Aku masak makanan favoritmu. Ah, maaf, aku sudah makan dengan tim di resto. Lain kali ya. Dia lalu bergegas ke ruang kerja menghidupkan komputernya. Aku janji sama guild mau online malam ini, kemarin kan aku tidak bisa karena... Suaranya terdengar sayup saat aku berjalan meninggalkannya. Aku masuk ke kamar, menutup pintu, dan bersandar di baliknya. Air mata mengalir deras. Ibu, benar aku harus tegas, tapi bagaimana caranya melawan dua musuh sekaligus, pekerjaan dan game? Bagaimana caranya merebut kembali suamiku dari dua dunia yang sama-sama ingin memonopoli waktunya?
Di balik pintu kudengar suara Riko tertawa lepas dengan teman-teman virtualnya, dan aku tahu pertempuran untuk menyelamatkan pernikahan kami baru saja memasuki babak yang lebih sulit. Hari-hari berjalan dengan monoton seperti roda yang berputar di tempat, namun semakin dalam mengorek lubang kehampaan dalam diriku. Riko semakin tenggelam dalam dua dunianya. Siang hari ia menjadi workaholic gila yang terobsesi dengan kesuksesan karir. Malam hari ia berubah menjadi game addict yang tak bisa lepas dari layar komputer. Aku menjadi penonton setia dalam kehidupan sendiri, menyaksikan perlahan-lahan pernikahan kami sekarat tanpa bisa berbuat banyak. Puncaknya terjadi pada hari Jumat. Waktu itu hujan turun deras. Aku bangun dengan kepala pening dan tubuh menggigil demam, batuk, dan pilek menyerang bersamaan. Badanku terasa lemas tak berdaya saat Riko bersiap berangkat kerja. Ku beranikan diri untuk meminta pertolongannya. "Mas," suaraku parau, "bisakah kamu mengambil obat demam untukku? Aku tidak sanggup ke apotek." Dia melirikku sebentar sambil mengikat dasinya. "Minum air putih saja, nanti juga sembuh sendiri." "Tapi aku demam tinggi mas, badanku sakit semua." Keluhku lemah. "Ah, kamu selalu dramatis kalau sakit sedikit. Aku harus segera ke kantor, ada presentasi penting." Dia berbalik hendak pergi tapi ku pegang lengan bajunya. "Tolong mas, hanya belikan obat atau antar aku ke klinik." Wajahnya berkerut kesal. "Dinda, kamu tahu hari ini hari apa? Hari terpenting dalam karirku. Jangan ganggu aku dengan hal sepele seperti ini." "Hal sepele?" Kataku tak percaya. "Aku sakit mas. Istrimu sakit. Ini bukan hal sepele." Dia melepaskan tanganku dengan kasar. "Diam. Kamu selalu cari perhatian. Setiap kali ada momen penting dalam hidupku, kamu selalu buat alasan untuk merusaknya." Air mataku mengalir deras bercampur dengan keringat demam. "Aku tidak bohong mas. Lihatlah wajahku. Sentuh dahiku. Aku benar-benar sakit." Tapi dia sudah tidak mendengarkan. Dari lantai di mana aku terjatuh kudengar dia berteriak sambil berjalan ke pintu. "Urus sendiri sakitmu. Jangan harap aku mau tahu." Pintu terbanting, aku terduduk lemas di lantai dengan tubuh menggigil, tapi hati lebih sakit lagi. Ini batasnya. Ini benar-benar batas yang tidak boleh dilewati. Dengan sisa tenaga kuambil telepon dan menghubungi Rendra, kakak Riko. Suaraku terisak-isak saat menceritakan apa yang terjadi. "Tenang Dinda, aku segera ke sana," katanya dengan suara tegas. Tak sampai setengah jam Rendra sudah tiba. Wajahnya panik saat melihatku terbaring lemah di lantai. Tanpa banyak bicara ia mengangkatku dan membawaku ke mobilnya. "Kamu harus dirawat Dinda. Demammu sangat tinggi," katanya sambil menyetir dengan cepat. Di klinik saat dokter memeriksaku, Rendra duduk di sampingku dengan wajah penuh kekhawatiran. "Aku minta maaf atas perilaku adikku, ini sudah keterlaluan." Aku hanya menggeleng, air mata tak henti mengalir. Dia bukan lagi Riko yang kukenal, Ren. Dia seperti orang asing. Setelah disuntik dan diberikan obat, Rendra mengantarku pulang, tapi sebelum masuk kuputuskan untuk mampir ke apotek dan membeli semua obat yang diresepkan dokter. Rendra menungguku di mobil dengan wajah sedih. "Sekarang kamu harus istirahat," katanya saat kami tiba di apartemen. "Aku akan telepon Riko." "Jangan," pintaku. "Biarkan saja dia, jelas tidak peduli." Tapi Rendra bersikeras dari kamar tidurku dengar. Dia menelepon Riko, suaranya semakin keras penuh kemarahan. "Apa maksudmu tidak bisa pulang? Istrimu dirawat di klinik. Game? Kamu memilih game daripada istri yang sakit? Riko, kamu gila. Tidak, jangan cari alasan. Pulang sekarang." Saat Rendra masuk ke kamar, wajahnya merah padam. Dia bilang sedang raid penting dan tidak bisa meninggalkan teman-temannya. Aku tidak percaya adikku bisa menjadi seperti ini. Malam itu Rendra menungguku sampai aku tertidur. Saat aku bangun keesokan paginya, demamku sudah turun tapi luka di hati masih terasa perih. Rendra sudah pergi meninggalkan pesan singkat bahwa dia harus bekerja tapi akan menelepon nanti. Dan Riko? Dia pulang jam 3 pagi dengan bau rokok dan kopi. Saat ia masuk ke kamar, aku pura-pura tidur. Dia mandi lalu tidur di sebelahku. Tanpa sepatah kata pun, tanpa menanyakan keadaanku, tanpa penyesalan, tanpa permintaan maaf. Pagi hari saat aku bangun, dia sudah duduk di depan komputer lagi, seolah tidak ada yang terjadi. "Riko," kataku dengan suara datar, "kita perlu bicara." "Sebentar Din, lagi ada event limited," jawabnya tanpa menoleh. "Tidak sekarang." Suaraku tegas membuatnya akhirnya menoleh. "Apa lagi? Kemarin kan sudah Rendra yang marah-marah, sekarang giliranmu." Aku menarik napas dalam. "Aku akan keluar dari sini sementara. Aku butuh waktu untuk berpikir."
Dia tertawa sinis. Lagi-lagi mau kabur? Klasik. Bukan kabur Mas, tapi menyelamatkan diriku. Kamu sudah melukai aku lebih dari yang kamu sadari. Dia akhirnya berbalik, wajahnya masih menunjukkan ketidaksabaran. Apa sih yang kamu mau? Aku kerja keras untuk masa depan kita. Aku butuh hiburan setelah lelah bekerja. Kamu mau aku jadi apa? Robot tanpa kehidupan. Aku mau kamu jadi suami. Suami yang peduli, yang memperhatikan, yang hadir secara emosional. Bukan zombie yang hidup di dua layar. Layar kantor dan layar game. Dia berdiri menatapku dengan mata berapi-api. Kalau kamu tidak suka silakan pergi. Aku juga lelah dengan tuntutanmu yang tidak pernah habis. Kalimat itu seperti tamparan keras, tapi justru membuatku semakin yakin dengan keputusanku. Baik, aku akan packing barang-barangku. Aku akan tinggal di apartemen lama ibu. Untuk pertama kalinya ekspresinya berubah, sedikit kecemasan muncul di matanya. Kamu serius? Sangat serius, Mas. Selama ini aku berharap kamu akan berubah, tapi kemarin ketika kamu meninggalkanku dalam keadaan sakit itu membuatku sadar aku tidak bisa terus begini. Aku mulai mengambil koper dari lemari. Rico berdiri di sana terpaku seolah baru menyadari bahwa ini bukan ancaman kosong. Din, tunggu, kita bisa bicara. Sudah terlambat, Mas. Kata-kata tidak lagi berarti, yang kulihat adalah tindakanmu, dan tindakanmu selama ini mengatakan bahwa aku tidak penting. Saat aku mulai mengisi koper dengan pakaian, Rico mendekat. Aku akan berubah, beri aku kesempatan. Aku berhenti menatapnya dalam-dalam. Kamu punya satu kesempatan. Sekarang matikan komputermu, duduk dan bicara denganku. Tunjukkan bahwa aku lebih penting dari game MU. Dia melirik komputer lalu kembali padaku, wajahnya berkerut dalam konflik batin. Aku bisa melihat pergulatan dalam dirinya antara dunia nyata dan dunia maya. Din, raid ini sangat penting untuk... Aku mengangkat tangan. Cukup, aku sudah dapat jawabanku. Dengan hati hancur, kuisi koper sampai penuh, sedangkan Rico hanya berdiri di sana tak mampu berkata-kata dan tak mampu bertindak. Saat aku menarik koper melewatinya, dia mencoba memegang tanganku. Dinda, tunggu. Selamat tinggal, Rico. Semoga game MU membuatmu bahagia. Langkahku keluar dari apartemen itu terasa seperti berjalan di atas pecahan kaca. Setiap langkah menyakitkan, setiap tarikan napas terasa berat. Tapi di balik kesedihan yang mendalam ada sedikit rasa lega. Apartemen ibu terasa begitu asing meskipun ini adalah tempat di mana aku dibesarkan. Setiap sudut mengingatkanku pada masa kecil yang bahagia, kontras yang tajam dengan kesedihan yang kini menggunung di dadaku. Ibu menyambutku dengan pelukan hangat tanpa banyak bertanya. Dia selalu bisa membaca keadaan hanya dari raut wajahku. Ruang tamu sudah kusiapkan untukmu, sayang. Bisiknya sambil menuntunku ke dalam. Ayo istirahat dulu, kamu terlihat sangat lelah. Tapi begitu pintu kamar tertutup, air mataku tumpah deras. Aku terjatuh di tempat tidur, tubuhku gemetar menahan isakan. Ini bukan soal bagaimana seharusnya pernikahanku berakhir, tapi soal seorang istri yang kabur dari rumahnya sendiri, sementara suaminya lebih memilih dunia maya daripada memperbaiki hubungan mereka. Keesokan paginya keputusanku untuk menemui psikolog adalah langkah paling sulit yang pernah kuambil. Dokter Maya, seorang wanita parubaya dengan mata penuh empati, menyambutku dengan senyum lembut. Pertemuan dengan Dokter Maya memberiku kejelasan. Namun kepastian itu tidak serta-merta membuat segalanya lebih mudah. Malam itu teleponku berdering tak henti dari Excel. Untuk pertama kalinya dalam beberapa bulan akhirnya dia mencoba menghubungiku. Aku mengabaikan panggilannya, tapi kemudian dia mengirim pesan, "Zara, pulanglah. Aku masak makanan favoritmu." Aku tetap mengabaikannya. Keesokan paginya lagi datang sepucuk surat yang diluncurkan dari bawah pintu. Itu tulisan Rico yang kukenal baik. Dinda yang kusayang. Aku menulis ini karena kata-kata tidak cukup untuk menyampaikan penyesalanku semalam. Untuk pertama kalinya aku tidur di rumah yang sepi tanpamu, dan aku akhirnya mengerti sedikit dari apa yang kau rasakan selama ini. Aku sudah membuat janji yang tidak kutepati, aku sudah mengabaikan orang yang paling berharga dalam hidupku, dan untuk itu tidak ada maaf yang cukup. Aku tidak minta kamu kembali sekarang, tapi kumohon beri aku kesempatan untuk membuktikan bahwa aku bisa menjadi pria yang layak untukmu. Aku akan mulai dengan mengikuti konseling, seperti yang kau lakukan. Aku mencintaimu, aku selalu mencintaimu, aku hanya lupa bagaimana menunjukkan itu. Rico. Surat itu kubaca berulang kali, air mataku membasahi kertas ini, baru awal tapi untuk pertama kalinya dalam lama ada secercah harapan. Rico akhirnya menyadari ada yang salah dan mungkin hanya mungkin ada jalan kembali untuk kami berdua.
Tapi untuk sekarang aku harus tetap kuat, karena seperti kata dokter Maya penyembuhan butuh waktu, dan terkadang kita harus berjalan sendirian dulu sebelum bisa berjalan bersama lagi. Minggu-minggu pertama tinggal di apartemen ibu terasa seperti kembali menjadi remaja terkungkung oleh aturan yang melindungi sekaligus membatasi. Ibu dengan sabar memberiku ruang, tapi matanya yang selalu penuh perhatian mengingatkanku bahwa aku tidak benar-benar sendirian. Setiap pagi aku bangun dengan perasaan hampa meraih telepon genggam berharap ada kabar dari Riko, hanya untuk mengingat bahwa aku sendiri yang meminta waktu dan jarak. Suatu sore saat sedang membereskan barang-barang lamaku di gudang, kutemukan sebuah kotak berdebu berisi portfolio desain grafis dari masa kuliah. Aku duduk di lantai yang berdebu membuka halaman demi halaman dan mengingat betapa dulu aku begitu bersemangat mengejar passion ini. Desain grafis impian yang kutinggalkan setelah menikah karena Riko. Karena merasa penghasilannya sudah cukup untuk kami berdua. Ibu, kataku saat kami makan malam, apa menurutmu? Apakah aku sudah terlambat untuk mulai freelance lagi? Ibu meletakkan sendoknya, matanya berbinar. Tidak pernah ada kata terlambat untuk mengejar passion sayang. Lalu apa gunanya kamu menyelesaikan pendidikan desainmu dulu? Dengan dukungan ibu esok harinya aku mulai membuka kembali software desain yang sudah bertahun-tahun tidak kusentuh. Jari jemariku kaku pada awalnya, tapi perlahan-lahan ingatan itu kembali. Aku membuat akun di platform freelance dan memulai dengan proyek-proyek kecil. Desain logo untuk usaha rumahan, edit foto untuk konten media sosial, bahkan desain undangan pernikahan. Proyek pertama datang dari seorang ibu muda yang ingin memulai bisnis kue. Saya lihat portfoliomu bagus, katanya melalui video call. Tapi ini pengalaman pertamamu ya sebagai freelancer? Aku hampir saja berbohong tapi kemudian memilih jujur. Iya bu, tapi saya lulusan desain grafis dan sangat bersemangat dengan proyek ini. Dia tersenyum, kejujuranmu menghangatkan hati. Ayo kita coba. 2 hari kemudian saat cek transfer pertama masuk, jumlahnya tidak besar tapi cukup membuat air mataku meleleh. Aku berlari ke dapur memeluk ibu erat-erat. Aku berhasil bu. Aku dapat bayaran pertama. Ibu memelukku balik dengan bangga. Ini baru awal sayang. Kau akan jadi desainer hebat. Tapi tidak semuanya berjalan mulus. Ada klien yang meminta revisi berulang kali tanpa tambahan bayaran. Ada yang membatalkan proyek di tengah jalan dan ada yang bahkan tidak membayar. Setelah pekerjaan selesai, setiap kegagalan membuatku ingin menyerah, tapi kemudian aku ingat kata-kata Dr. Maya. Kegagalan bukan akhir tapi batu loncatan menuju kesuksesan. Sementara karir freelanceku mulai menunjukkan perkembangan, kehidupan pribadiku masih seperti kapal yang terombang-ambing. Riko mengirimiku pesan setiap pagi, bukan memintaku pulang tapi menanyakan kabarku, menceritakan perkembangan terapinya, bahkan kadang mengirim foto masakan sederhana yang ia coba buat sendiri. Pagi sayang, hari ini aku mencoba membuat telur mata sapi seperti caramu. Kamu tahu hasilnya gosong separuh. Tapi rasanya tidak seburuk kelihatannya. Semoga harimu menyenangkan. Aku tersenyum membaca pesannya tapi menahan diri untuk tidak membalas terlalu antusias. Dr. Maya mengingatkanku untuk menjaga batasan. Aku perlu waktu untuk menyembuhkan luka sebelum bisa membuka diri lagi. Suatu malam teleponku berdering dari layar, kulihat itu dari Riko, dan tanpa kusadari jempolku sudah menggeser untuk menerima panggilan. Dinda? Suaranya terdengar lembut berbeda dari biasanya. Aku hanya ingin mendengar suaramu. Aku di sini. Jawabku berusaha tenang meski jantung berdebar. Dengar, aku tahu aku tidak berhak menanyakan ini, tapi bagaimana kabarmu? Benarkah kau baik-baik saja? Aku menarik napas. Aku bertahan. Sekarang sedang sibuk dengan proyek desain. Kedengarannya itu bagus, katanya. Dan aku bisa mendengar senyuman dalam suaranya. Aku mulai terapi minggu ini. Dokter bilang aku punya kecanduan game dan workaholis, aku harus hadir 3 kali seminggu. Bagus untukmu mas. Dia juga bilang, suaranya terputus, bahwa aku menggunakan game dan kerja sebagai pelarian dari tanggung jawab emosional dalam pernikahan. That I was emotionally unavailable. Kediaman sejenak menyelimuti percakapan kami. Ini pertama kalinya Riko mengakui masalahnya dengan begitu jujur, tanpa berusaha membela diri atau menyalahkan orang lain. Terima kasih sudah memberitahuku, kataku akhirnya. Dinda, aku benar-benar merindukanmu. Tapi aku mengerti kalau kau butuh waktu, aku hanya ingin kau tahu bahwa aku serius dengan perubahan ini. Saat menutup telepon perasaanku campur aduk. Di satu sisi aku senang melihat perubahan positifnya. Di sisi lain ketakutan masih menggelayuti, bagaimana jika ini hanya sementara? Bagaimana jika aku kembali dan segalanya kembali seperti semula? Keesokan harinya proyek besarku datang.
Sebuah startup teknologi membutuhkan desainer untuk brand identity mereka. Saat wawancara CEO-nya yang masih muda bertanya, "Mengapa setelah sekian lama tidak aktif Anda memutuskan kembali ke dunia desain?" Dengan jujur kuceritakan perjalananku, tentang pernikahan yang bermasalah, keputusanku untuk keluar rumah, dan kebutuhan untuk membangun kembali identitasku yang hilang. Mereka menerimaku dengan bayaran yang jauh lebih tinggi dari perkiraanku. Malam itu untuk pertama kalinya sejak meninggalkan Rico, aku tertawa lepas bersama ibu dan merayakan kesuksesan kecil dengan makan es krim langsung dari tubnya. Tapi di balik tawa ada rindu yang tak bisa kupendam. Aku merindukan Rico. Bukan Rico yang egois dan terobsesi game, tapi pria baik yang dulu ku kenal. Aku merindukan pelukannya, obrolan ringan kami, bahkan cara dia meninggalkan handuk basah di tempat tidur. "Ibu," kataku suatu malam saat kami duduk di balkon, "apa aku membuat kesalahan dengan meninggalkannya?" Ibu memegang tanganku. "Sayang, terkadang kita harus pergi untuk mengingatkan orang betapa berharganya kita. Tapi keputusan untuk kembali atau tidak harus datang dari hatimu, bukan karena tekanan atau rasa bersalah." Malam itu kuambil keputusan untuk menulis surat balasan untuk Rico. Bukan surat yang berisi janji atau harapan, tapi pengakuan jujur tentang perasaanku. "Rico yang ku kenal, terima kasih untuk suratmu dan untuk upayamu. Aku melihat perubahan kecil itu dan aku menghargainya. Tapi perlu kukatakan bahwa lukanya masih dalam. Ada malam-malam di mana aku terbangun dan masih bisa mendengar suaramu membentak. Masih bisa merasakan sakitnya diabaikan. Aku sedang membangun diriku kembali, bukan sebagai istrimu tapi sebagai Dinda. Seorang wanita yang punya mimpi, passion, dan harga diri. Dan untuk saat ini itu yang perlu kufokuskan. Tetaplah dalam terapimu, bukan untukku tapi untuk dirimu sendiri. Dinda." Mengirim surat itu terasa seperti melepaskan beban berat, dan untuk pertama kalinya aku memprioritaskan diriku sendiri. Dalam keheningan malam, di balik semua kesedihan ada benih kebahagiaan baru yang mulai tumbuh. Kebahagiaan yang datang dari menyadari bahwa aku lebih kuat dari yang kukira, bahwa aku bisa berdiri sendiri, dan bahwa apapun yang terjadi nanti aku akan baik-baik saja. Hidup baru ini tidak mudah, tapi ini diperlukan. Seperti kata Dr. Maya, terkadang kita harus tersesat dulu sebelum menemukan jalan yang benar. Dan untuk sekarang jalan ini adalah jalan untuk menemukan kembali diriku, dan jalan yang harus kutempuh. Hari-hari bergulir dengan ritme baru yang kubangun untuk diriku sendiri. Pagi dimulai dengan olahraga ringan dan merencanakan proyek desain. Siang untuk bekerja, malam untuk quality time dengan ibu, atau sesi terapi dengan Dr. Maya. Perlahan tapi pasti aku mulai menemukan kembali diriku, Dinda yang mandiri, percaya diri, dan punya tujuan. Senin pagi saat aku sedang asyik menyusun mood board untuk klien baru, teleponku berdering. Dari layar kulihat itu Kak Rendra. Jantungku berdebar, apakah ada sesuatu dengan Rico? "Dinda, maaf mengganggu." Suara Rendra terdengar tegang. "Tapi ada sesuatu yang harus kusampaikan." "Apa yang terjadi, Kak?" "Rico baik-baik saja." "Dia baik-baik saja secara fisik tapi..." Rendra menarik napas dalam. Dia dipecat dari pekerjaannya. Dunia seakan berhenti berputar. "Apa? Kapan?" "Jumat lalu, tapi dia baru memberitahuku semalam. Katanya sudah seminggu ini dia bolos kerja, sering datang terlambat, dan performanya menurun drastis. HR menemukan dia tertidur di meeting penting minggu lalu. Aku terduduk lemas di kursi kerjaku. Tapi dia bilang sedang menjalani terapi dengan baik. Dia bilang segala sesuatunya mulai membaik." "Dia bohong, Din. Dia justru semakin terpuruk setelah kamu pergi. Bukannya membaik, malah semakin tenggelam dalam game. Terapinya hanya dijalani setengah hati." Setelah menutup telepon dengan Rendra, hatiku berkecamuk. Di satu sisi ada rasa iba melihat Rico jatuh, namun di sisi lain ada suara kecil dalam kepalaku yang berkata bahwa ini adalah konsekuensi dari pilihannya sendiri. Malam itu setelah berhari-hari tidak menghubungiku, Rico menelepon, suaranya parau seperti orang yang baru menangis. "Dinda, kamu sudah dengar?" "Ya, Kak Rendra yang memberitahuku." Dia diam sejenak. Aku tidak tahu harus berkata apa. "Aku mengecewakanmu lagi." "Kamu mengecewakan dirimu sendiri, Mas. Bukan aku." "Tapi kamu pasti senang kan? Sekarang karma sudah menghampiriku, kamu bisa bilang." "Sudah ku bilang." Perkataannya membuatku tersentak. "Apakah kamu benar-benar mengira aku senang melihatmu menderita?" "Rico, aku mencintaimu. Selama ini, yang ku minta bukan untuk melihatmu jatuh tapi untuk melihatmu bertanggung jawab." Aku tahu." Suaranya pecah, "tapi semuanya terasa hampa tanpamu. Setiap kali aku mencoba untuk memperbaiki diri,
Ingatan bahwa kamu tidak ada di sana membuatku putus asa. Mas Riko, dengarkan aku, kataku dengan tegas. Ini bukan tentang aku, ini tentang kamu. Kamu kehilangan pekerjaan bukan karena aku pergi, tapi karena kamu tidak bertanggung jawab. Kamu memilih game daripada kewajibanmu. Aku mencoba, Din. Tapi tidak ada tapi. Lihat sekelilingmu. Hidup ini penuh dengan orang yang berjuang yang menghadapi masalah lebih berat dari kita. Tapi mereka tetap bertanggung jawab. Ibu single parent yang bekerja 2 shift, tetap bisa mengurus anaknya. Lalu kamu tidak bisa mengatur waktu antara kerja dan game. Dia terdiam lama kemudian dengan suara hampir berbisik. Aku butuh kamu. Tolong pulang. Hatiku terasa diremas. Ini yang selama ini kutakuti, bahwa Riko tidak benar-benar berubah. Dia hanya ingin kembali ke zona nyaman di mana ada yang mengurus segalanya untuknya. Tidak, Mas. Aku tidak akan pulang. Bukan sekarang dan bukan seperti ini. Jadi kapan? Apa aku harus jadi homeless dulu, baru kamu mau kembali? Riko. Suaraku meninggi tanpa kusadari. Kamu tidak mendengarkan. Ini bukan tentang seberapa jauh kamu jatuh. Ini tentang apakah kamu mau berdiri sendiri. Selama ini aku selalu ada untuk mengangkatmu, membersamaimu, mendukungmu. Sekarang kamu harus belajar berdiri sendiri. Aku tidak bisa. Teriaknya dan kudengar suara seperti sesuatu dijatuhkan. Aku tidak bisa menghadapi ini sendirian. Setiap malam aku bermimpi tentang kamu. Setiap pagi aku bangun dan menyadari kamu benar-benar pergi. Game adalah satu-satunya yang membuatku lupa. Dan lihat hasilnya. Balasku tidak kalah emosional. Kamu kehilangan pekerjaan. Apakah game layak untuk itu? Apakah dunia maya itu lebih penting dari kehidupan nyatamu? Dia mulai terisak-isak di telepon. Aku tidak tahu lagi harus berbuat apa. Dengarkan baik-baik, Riko. Aku akan memberimu satu saran dan ini yang terakhir kalinya aku campur tangan dalam hidupmu. Pergi ke terapi dengan serius. Hadiri setiap sesi jujur pada doktermu dan berhenti mencari pelarian. Dan hadapi kenyataanmu. Tapi, tidak ada tapi. Kamu punya 2 pilihan: terus tenggelam dan kehilangan segalanya. Atau bangkit dan membuktikan bahwa kamu lebih kuat dari ini. Pilihan ada di tanganmu. Setelah menutup telepon, tubuhku gemetar. Ibu masuk ke kamar dengan wajah khawatir. Ada apa, sayang? Ibu dengar suara teriakan. Dengan isak tangis kuceritakan semuanya. Ibu mendengarkan dengan sabar lalu memelukku. Kamu melakukan hal yang benar, Dinda. Terkadang cinta terbesar justru terlihat seperti kekejaman. Tapi dengan membiarkannya jatuh sepenuhnya, kamu memberinya kesempatan untuk belajar berdiri sendiri. Maksud ibu tidak berpikir aku kejam. Sayang, jika kamu kembali sekarang, kamu hanya mengajarkan padanya bahwa tidak peduli seberapa buruk perilakunya. Kamu akan selalu ada untuk menyelamatkannya. Itu bukan cinta, itu ketergantungan. Keesokan harinya Rendra menelepon lagi. Dinda, Riko menghilang. Dia tidak ada di rumah, tidak. Dan menjawab telepon. Aku khawatir. Biarkan dia, Kak. Dia perlu waktu sendiri. Tapi bagaimana jika dia melakukan hal bodoh? Mas Riko bukan tipe orang yang akan menyakiti diri sendiri. Dia mungkin sedang merenung atau bermain game di warnet. Ternyata tebakanku benar. Siang itu seorang teman kuliah Riko mengirimiku pesan di media sosial. Dinda, maaf ikut campur. Tapi aku lihat Riko di warnet dekat kampus dari tadi pagi sampai sekarang masih di sana. Dia terlihat tidak terurus. Aku menghela napas. Jadi ini pilihannya, bukannya bangkit malah semakin dalam melarikan diri. Malam itu kuputuskan untuk mengunjungi apartemen kami. Untuk terakhir kalinya dengan kunci cadangan yang masih kupunya. Aku masuk ke dalam dan yang kulihat membuat hatiku hancur. Tempat yang dulu selalu rapi sekarang berantakan. Piring kotor menumpuk di wastafel, baju berserakan di mana-mana, dan di meja kerja Riko botol minuman energi kosong memenuhi setiap sudut. Di samping komputer kutemukan surat yang kukirim padanya. Masih terbuka dengan beberapa bagian yang diberi tanda, dan yang membuatku tersentak di balik surat itu, ada draft surat lamaran kerja yang belum selesai tertanggal seminggu yang lalu. Jadi dia pernah mencoba. Tapi sekali lagi game mengalahkan niat baiknya. Saat aku berbalik untuk pergi, mataku menangkap sesuatu yang membuat air mataku menetes. Di pintu kulkas masih tergantung magnet yang kubeli saat bulan madu dengan foto kami berdua tersenyum bahagia, dan di sebelahnya ada notes kecil tulisan Riko. Jangan lupa Dinda adalah yang terpenting. Notes itu sudah menguning menunjukkan sudah lama ditempel di sana. Selama ini dia tahu apa yang penting. Dia hanya memilih untuk mengabaikannya. Dengan hati berat kuambil notes itu dan merobeknya perlahan.
Kadang kita harus melepaskan kenangan untuk bisa melanjutkan hidup. Saat aku menutup pintu apartemen untuk terakhir kalinya, aku tahu ini bukan akhir, tapi ini adalah awal dari sesuatu, entah untuk Rico, atau untukku, atau untuk kami berdua. Yang pasti karma tidak datang untuk menghancurkan tapi untuk mengingatkan. Dan sekarang terserah Rico apakah dia mau mendengarkan peringatan itu atau tidak. Untuk bagianku, aku harus terus berjalan karena seperti kata Dr. Maya, kita tidak bisa menyelamatkan orang yang tidak mau diselamatkan, tapi kita bisa menyelamatkan diri sendiri dari tenggelam bersama mereka. 2 bulan telah berlalu sejak Rico kehilangan pekerjaannya dan aku masih tinggal di apartemen ibu. Tetapi kehidupan baruku mulai menemukan ritmenya sendiri. Portofolioku sebagai desainer freelance semakin kuat dan pendapatanku mulai stabil, cukup untuk membayar sewaku pada ibu dan mulai menabung untuk masa depanku sendiri. Suatu sore saat aku sedang menyelesaikan proyek desain website untuk sebuah kafe, teleponku berdering. Itu adalah nomor yang tidak kukenal. "Halo Ibu Dinda?" Suara pria di seberang sana terdengar resmi. "Saya Andi dari Bank Sentral. Saya menghubungi Ibu ingin memberitahu mengenai kartu kredit suami Ibu, Bapak Rico." Jantungku berdebar kencang. "Ada apa? Kenapa menghubungi saya?" "Maaf mengganggu Ibu, tapi tagihan kartu kredit Bapak Rico sudah menunggak 3 bulan. Totalnya sekarang mencapai 87 juta rupiah, karena Ibu masih tercatat sebagai penjamin." Aku hampir menjatuhkan telepon. 87 juta? Itu tidak mungkin. Untuk apa? Setelah kami lacak, sebagian besar transaksi adalah pembelian item game online dan mikrotransaction. Beberapa transaksi terbesar dilakukan melalui platform gaming, seperti Steam dan beberapa server game internasional. Setelah menutup telepon, kepalaku pusing. 87 juta. Jumlah yang cukup untuk uang muka mobil kecil atau biaya melahirkan atau investasi. Yang berarti dan Rico menghabiskannya untuk item game virtual. Tanpa membuang waktu kuhubungi Rendra. Dia terdengar sama terkejutnya. 87 juta? Astaga. Aku tahu dia membeli item game, tapi tidak sampai segitu. "Kak, aku butuh bantuanmu. Kita harus ke apartemen dan menghadapinya langsung." Saat kami tiba di apartemen, pemandangan yang menyambut kami lebih menyedihkan dari yang kubayangkan. Rico duduk lesu di depan komputer, wajahnya pucat dan kurus, ruangan berantakan penuh dengan bungkus makanan instan dan botol minuman energi. "Rico!" Rendra berseru, "Apa yang telah kau lakukan?" Rico menoleh perlahan, matanya kosong. "Oh kalian, ada apa? Apa maksudmu ada apa?" Kataku tidak bisa menyembunyikan amarah. Tagihan kartu kredit 87 juta. Untuk item game. Dia mengangkat bahu seperti itu bukan masalah besar. "Aku butuh item top tier untuk raid. Kalau tidak guild akan mengeluarkanku." "Guild?" Rendra hampir meledak. "Kau kehilangan pekerjaan, hidup dalam hutang, dan yang kau pikirkan adalah guild. Kalian tidak mengerti." Rico tiba-tiba berteriak. "Di dunia sana aku dihormati. Aku punya teman. Di sini, di dunia nyata, aku tidak punya apa-apa lagi." "Apa yang kau bicarakan?" Kataku mendekatinya. "Kamu punya keluarga yang peduli. Punya kakak yang selalu siap membantumu. Punya istri yang dulu sangat mencintaimu." Tapi Rico hanya tertawa pahit. "Istri? Istri yang meninggalkanku saat aku paling membutuhkannya. Sekarang giliranku yang marah. Aku yang pergi karena kau memilih game daripadaku. Bahkan saat aku sakit kau tinggalkan aku untuk raid MU." Pertengkaran kami terganggu oleh dering telepon. Kali ini dari perusahaan leasing mobil. Mobil Rico akan disita karena tidak membayar angsuran selama 3 bulan. "Tidak." Rico akhirnya terlihat panik. "Jangan ambil mobilnya. Itu satu-satunya aset yang masih kumiliki." "Aset?" Rendra menarik napas dalam. "Rico, kau punya hutang hampir 100 juta. Tabunganmu sudah habis. Pekerjaanmu hilang dan hampir semua barang berharga sudah kau jual untuk game." Aku melihat sekeliling ruangan dan menyadari bahwa Rendra benar. TV besar sudah hilang. Konsol game PlayStation yang dulu selalu kami gunakan bersama juga sudah tidak ada. Bahkan perhiasan yang kupakai saat pernikahan yang biasanya disimpan di lemari sudah lenyap. "Rico," kataku dengan suara bergetar, "di mana kalung emas pemberian ibuku?" Dia menunduk, tidak bisa menatapku. Aku jual. Tapi itu untuk item langka. Harganya akan naik 2 kali lipat dalam beberapa bulan." Aku terjatuh di kursi tidak percaya.
kau jual hadiah pernikahan dari ibuku untuk item game. Rendra langsung menghampiri Riko dan menariknya dari kursi. Cukup. Tidak bisa terus seperti ini. Kau harus dirawat. Lepaskan aku. Riko berteriak. Aku tidak gila. Aku hanya. Dengar adik, Rendra melepaskannya. Suaranya tiba-tiba lembut. Kami di sini karena kami peduli. Tapi kau harus berhenti sekarang juga. Suara Rendra penuh tekanan. Malam itu setelah pertengkaran yang melelahkan kami akhirnya berhasil membawa Riko ke rumah Rendra. Tapi masalah finansial masih harus diselesaikan. Keesokan harinya aku menemui konsultan keuangan bersama Rendra setelah menghitung semua hutang dan aset yang tersisa. Berita yang kami terima lebih buruk dari perkiraan. Total hutang Bapak Riko mencapai 145 juta rupiah, kata konsultan itu dengan wajah serius. Ini termasuk kartu kredit pinjaman online dan angsuran mobil yang tertunggak, aset yang tersisa hampir tidak ada. Jadi apa yang harus kami lakukan? Tanya Rendra. Ada beberapa opsi. Yang pertama adalah konsolidasi hutang pinjam dari bank. Untuk melunasi semua hutang ini lalu cicil pelan-pelan. Tapi dengan kondisi Bapak Riko yang tidak bekerja itu akan sulit. Opsi lain? Tanyaku. Opsi radikal. Nyatakan bangkrut tapi konsekuensinya besar. Kredit skor hancur selama bertahun-tahun, tidak bisa mengajukan kredit. Bahkan untuk hal kecil seperti kartu kredit atau KPR. Kami pulang dengan kepala penuh beban. Di rumah Rendra, Riko masih tertidur lelah setelah semalaman kami berbicara dan berdebat. Dinda, Rendra memegang bahuku, kau tidak harus terlibat dalam ini. Secara hukum hutang-hutang ini adalah tanggung jawab Riko. Tapi aku menggeleng. Aku masih istrinya Kak. Dan aku masih mencintainya seberapapun sakitnya. Malam itu saat Riko akhirnya bangun, kami duduk bersama di ruang keluarga Rendra. Wajahnya tampak lebih jernih, sebelum akhirnya menyadari beratnya masalah. Aku tidak tahu bagaimana ini bisa terjadi, katanya dengan suara parau. Awalnya cuma 50.000 untuk skin karakter, lalu 100.000, lalu 500.000, dan tiba-tiba. Itu namanya kecanduan, Mas, kataku lembut. Sama seperti kecanduan narkoba atau judi, kamu tidak sadar sudah terjun terlalu dalam. Jadi apa yang harus kulakukan sekarang? Aku tidak punya uang untuk membayar hutang-hutang itu. Kami membahas beberapa opsi, akhirnya dengan berat hati diputuskan bahwa mobil harus diserahkan ke leasing. Apartemen juga akan dijual, dan hasil penjualannya setengah untuk melunasi hutang, setengahnya untuk modal Riko memulai kembali. Tapi itu rumah kita, Din, kata Riko dengan mata berkaca. Tidak lagi, Mas, jawabku. Rumah adalah tempat di mana ada cinta dan perhatian. Tempat itu sudah lama bukan rumah bagi kita. Keputusan paling sulit adalah harus memberitahu orang tua Riko. Saat menelepon mertuaku, aku harus mendengar tangis ibunya yang kecewa dan marah. Bagaimana bisa dia melakukan ini? Kami membesarkannya dengan baik, memberinya pendidikan terbaik. Ibu, kataku mencoba menenangkan. Ini penyakit kecanduan game sama seriusnya dengan kecanduan lainnya. Riko butuh bantuan, bukan penghakiman. Tapi yang paling menghancurkan adalah ketika ayah Riko berkata, biarkan dia jatuh. Kadang seseorang harus menyentuh dasar yang paling dalam sebelum bisa bangkit lagi. Minggu-minggu berikutnya penuh dengan proses yang memalukan dan menyakitkan. Mobil diambil paksa oleh leasing. Apartemen dijual dengan harga terburu-buru. Dan kami harus pindah menyelamatkan barang-barang yang masih tersisa. Di tengah semua kekacauan ini ada satu momen yang akan selalu kuingat saat kami membersihkan apartemen untuk diserahkan ke pemilik baru. Riko menemukan album foto pernikahan kami di dalam kardus. Dia duduk di lantai yang sudah gundul membuka halaman demi halaman. Dan untuk pertama kalinya sejak semua ini mulai, aku melihatnya menangis. Bukan marah, bukan menyalahkan. Tapi menangis karena penyesalan yang tulus. Lihat kita dulu, Din, bisiknya sambil menunjuk foto kami di pelaminan. Kita begitu bahagia. Apa yang terjadi pada kita? Aku tidak tahu, Mas, jawabku sambil duduk di sebelahnya. Tapi yang penting sekarang adalah apa yang akan kita lakukan selanjutnya. Dia menutup album lalu memandangku dengan mata penuh penyesalan. Aku ingin memperbaiki segalanya. Tapi aku tahu kata-kata tidak ada artinya lagi. Jadi aku akan membuktikannya. Kebangkrutan ini pada akhirnya membawa Riko ke titik terendah yang dia butuhkan untuk benar-benar berubah. Seperti kata pepatah, kadang kita harus kehilangan segalanya sebelum menyadari apa yang benar-benar penting. Dan untukku itu kejadian ini adalah ujian terbesar. Apakah aku cukup kuat untuk mendukungnya tanpa terjebak kembali dalam pola lama? Apakah aku bisa memaafkan semua yang telah terjadi? Pertanyaan-pertanyaan itu masih menggantung tanpa jawaban yang jelas.
Tapi satu hal yang aku tahu setelah menyentuh dasar, satu-satunya jalan adalah naik, dan apakah kami akan naik bersama atau terpisah hanya waktu yang akan menjawab. Minggu pertama Riko tinggal di rumah Rendra terasa seperti berada di zona perang. Setiap malam aku menerima telepon panik dari istri Rendra, Siska, yang melaporkan berbagai insiden seperti Riko yang mencoba kabur ke warnet, Riko yang marah-marah ketika internet dimatikan, bahkan Riko yang diam-diam menjual jam tangan Rendra untuk membeli voucher game. Aku tidak tahan lagi, Dinda, keluh Siska suatu pagi. Aku mengerti dia sedang berjuang. Tapi kau bayangkan saja, aku punya 2 anak kecil yang selalu ketakutan mendengar teriakan pamannya. Dengan berat hati aku memutuskan untuk datang ke rumah Rendra. Saat aku tiba, pemandangan yang kulihat membuat hatiku sakit. Riko duduk terpaku di sudut ruangan memegang laptop lama Rendra yang sudah dipasangi parental control. Matanya merah, tangannya gemetar seperti pecandu yang sedang sakau. Mas Riko, sapaku lembut. Dia menoleh dan untuk sesaat ada kilatan harapan di matanya. Dinda, kau datang. Tolong katakan pada mereka bahwa aku tidak gila. Aku hanya butuh internet sebentar. Rendra masuk ke ruangan dengan wajah muram. Dia mencoba menjual PlayStation anak-anakku tadi malam. Beruntunnya Siska terbangun dan menangkapnya. Aku butuh uang untuk top up, teriak Riko tiba-tiba. Event limited hari ini. Aku harus dapat item itu. Aku mendekatinya perlahan, seperti mendekati hewan liar yang terluka. Mas, dengar aku. Event itu akan datang lagi, tapi hidup kita hanya sekali. Kau tidak mengerti. Dia membentak bangkit dari kursinya. Ini kesempatan sekali seumur hidup. Harga item itu bisa naik 10 kali lipat. Rendra menarik napas dalam. Sudah cukup, Riko. Aku akan membawamu ke rehab khusus kecanduan game. Rehab? Riko tertawa histeris. Aku tidak butuh rehab. Aku hanya butuh uang sedikit saja. Pinjamin aku, Ren. Aku akan kembalikan besok. Saat itulah aku menyadari bahwa ini sudah di luar kendali. Riko, duduk, kita perlu bicara serius. Tidak ada waktu untuk bicara. Dia berteriak, matanya liar. Event habis jam 12 malam ini. Aku hanya butuh 500.000. Itu uang kecil untuk kalian, bukan? Rendra menghampiri dan memegang bahu Riko dengan kuat. Dengar adik, uang 500.000 itu bisa untuk makan keluarga kami selama seminggu. Untuk biaya sekolah keponakanmu. Untuk sesuatu yang nyata. Tapi Riko sudah tidak bisa mendengar lagi. Dia menjatuhkan diri ke lantai, menggulung-gulungkan badan seperti anak kecil yang mengamuk. Kalian tidak mengerti. Kalian tidak pernah mengerti. Di dunia itu aku penting. Aku dihormati. Aku punya teman. Aku berlutut di sampingnya, air mataku jatuh menetes. Mas Riko, kamu penting di sini. Kamu penting bagiku. Untuk Kak Rendra. Untuk keponakanmu yang selalu menanyakan di mana Paman Riko. Dia tiba-tiba diam lalu menatapku dengan mata kosong. Tapi kamu meninggalkanku. Semua orang meninggalkanku. Aku tidak meninggalkanmu. Aku menyelamatkan diriku sendiri. Teriakku tidak bisa menahan emosi lagi. Dan jika kamu tidak berubah, aku akan benar-benar pergi untuk selamanya. Kata-kataku seperti tamparan keras. Riko terdiam lalu mulai menangis. Bukan tangisan marah tapi tangisan penyesalan yang dalam. Maafkan aku, isaknya. Aku tidak ingin seperti ini tapi. Rendra duduk di sebelah kami. Tidak ada, tapi, lagi Riko. Besok pagi aku akan membawamu ke pusat rehabilitasi kecanduan teknologi. Mereka punya program khusus untuk kasus sepertimu. Berapa lama? Tanya Riko dengan suara kecil. Minimal 30 hari tapi bisa diperpanjang sampai 90 hari tergantung perkembanganmu. Tapi pekerjaan. Aku harus cari kerja. Bayar hutang. Aku akan urus itu, kataku mengambil tangannya. Tapi kamu harus fokus sembuh dulu. Malam itu kami mengawasi Riko bergantian. Dia seperti zombie berkeliaran tanpa tujuan, kadang mengoceh tentang game. Dan kadang diam terpaku menatap dinding. Pukul 2 pagi. Saat aku sedang berjaga, Riko mendekatiku. Din, bisiknya. Apakah setelah aku sembuh, apakah kau akan kembali padaku? Aku menatapnya lama. Mas, aku tidak bisa janji. Tapi yang aku janjikan adalah aku akan selalu peduli padamu. Sekarang fokuslah untuk sembuh untuk dirimu sendiri, bukan untukku. Keesokan harinya perjalanan ke pusat rehabilitasi terasa seperti prosesi pemakaman. Riko duduk diam di mobil menatap keluar jendela.
Saat kami tiba di gerbang pusat rehab yang terletak di daerah pegunungan itu, dia mulai panik. Aku tidak bisa. Ini seperti penjara. Seorang konselor bernama Pak Anton menyambut kami dengan senyum tenang. Ini bukan penjara Riko, ini tempat untuk menyembuhkan luka dan menemukan kembali dirimu. Proses penerimaan menyentuh hati. Riko harus menyerahkan semua perangkat elektronik termasuk telepon genggamnya. Dia juga melalui pemeriksaan kesehatan menyeluruh. Saat akan berpamitan Riko memelukku erat, "Maafkan aku untuk semuanya, Din. Aku berjanji akan berubah. Aku tahu kau bisa, Mas. Kuatlah." Tapi intervensi kami tidak berakhir di sana. Sepulang dari rehab, Rendra dan aku harus menghadapi konsekuensi lain. Kami harus memberitahu orang tua Riko, mertuaku, tentang keputusan ini. Pertemuan di rumah mertua terasa tegang. Ibu mertua menangis histeris, sementara ayah mertua duduk diam dengan wajah keras. "Jadi sekarang, Riko kalian masukkan ke rumah sakit jiwa," bentak ibu mertua. "Bukan rumah sakit jiwa, Bu," jelasku sabar. "Ini pusat rehabilitasi untuk kecanduan. Sama seperti rehab untuk kecanduan narkoba atau alkohol. Tapi dia hanya main game. Semua orang main game." Rendra mengambil alih. "Ibu, Riko menghabiskan 145 juta untuk game. Dia kehilangan pekerjaan, dia mencoba menjual barang berharga milikku. Ini sudah parah." Ayah mertua akhirnya berbicara. "Dari dulu dia memang lemah. Tidak seperti kakaknya yang kuat. Sekarang giliran Rendra yang marah. Ayah tidak bisa selalu membandingkan kami. Riko butuh dukungan, bukan penghakiman." Pertemuan berakhir dengan air mata dan kemarahan. Di mobil pulang, Rendra memegangi kemudi dengan kuat. Kadang aku heran bagaimana Riko bisa bertahan tumbuh besar di lingkungan seperti itu. Salahku juga tidak pernah ada di sisinya. Gumannya, selalu dibandingkan, selalu dianggap tidak cukup. Itu membuatku berpikir mungkin kecanduan game Riko adalah pelarian dari tekanan keluarga, dari tuntutan pekerjaan, dari tanggung jawab pernikahan, dan di dunia virtual memberinya pengakuan yang tidak dia dapatkan di dunia nyata. 2 hari kemudian kami mendapat kabar pertama dari rehab. Pak Anton menelepon untuk memberi laporan. Riko melalui masa withdrawal yang berat, tapi dia kooperatif. Kami sudah mulai terapi individu dan kelompok. "Kapan kami bisa mengunjunginya?" tanyaku. "Tunggu sampai minggu kedua. Dia perlu menyesuaikan diri dulu." Malam itu di apartemen ibu aku tidak bisa tidur. Pikiranku melayang pada Riko. Apakah dia baik-baik saja? Apakah dia merindukan kami? Atau apakah dia marah pada kami karena telah mengurungnya di rehab? Ibu mengetuk pintu kamarku. "Tidak bisa tidur, sayang. Aku khawatir tentang Riko, Bu. Apa aku dan Kak Rendra melakukan hal yang benar?" Ibu duduk di tepi tempat tidur. "Dinda, ibu kan sudah bilang kadang cinta yang terbesar itu terlihat seperti kekejaman. Namun dengan membawanya ke rehab kalian menyelamatkan hidupnya. Tapi dia pasti menderita sekarang. Penderitaan itu perlu. Sekarang kita ibaratkan seperti operasi. Kita harus memotong yang busuk agar bisa sembuh." Beberapa hari kemudian sebuah surat tiba dari rehab, tulisan Riko yang ku kenal. "Dinda yang ku sayang. Hari ke-6 di sini. Awalnya aku marah pada kalian semua, tapi sekarang aku mulai memahami. Di sini aku bertemu orang-orang dengan masalah serupa, ada yang kecanduan judi online, media sosial, bahkan trading saham, yang membuat mereka bangkrut. Kami semua sama melarikan diri dari realita. Terapis di sini membantuku memahami bahwa game adalah gejala, bukan akar masalah. Akar masalahnya adalah ketidakmampuanku menghadapi tekanan rasa tidak percaya diri dan ketakutan akan kegagalan. Aku merindukanmu setiap hari, tapi yang lebih penting, aku mulai merindukan diriku yang dulu. Riko yang percaya diri, yang bertanggung jawab, yang bisa menghadapi kehidupan. Tolong sampaikan pada Rendra bahwa aku minta maaf telah mencoba menjual PlayStation keponakanku. Katakan padanya bahwa aku akan menggantinya dengan yang baru ketika aku keluar dari sini. Aku berjanji akan menggunakan waktu di sini dengan baik. Bukan untukmu tapi untuk diriku sendiri, karena aku sadar hanya dengan menjadi diri yang sehat aku bisa menjadi suami yang layak untukmu. Dengan penuh penyesalan dan harapan. Riko. Surat itu kubaca berulang kali sampai kertasnya basah oleh air mataku. Untuk pertama kalinya dalam berbulan-bulan aku melihat kilatan Riko yang dulu, pria yang introspektif, yang mau mengakui kesalahan, yang punya harapan untuk berubah. Mungkin intervensi ini memang keras, mungkin prosesnya menyakitkan, tapi seperti kata ibu kadang, kita harus memotong yang busuk agar bisa sembuh. Dan untuk Riko, rehab adalah pisau bedah yang diperlukan, menyakitkan tapi menyelamatkan. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya.
Tapi untuk pertama kalinya sejak lama ada harapan yang tumbuh kecil rapuh tapi nyata, dan untuk sekarang itu cukup. Bulan pertama Riko direhab terasa seperti abadi. Setiap hari kubuka kotak surat dengan harapan mendapat kabar. Setiap malam kubayangkan bagaimana keadaannya. Pak Anton, terapis utama Riko, rutin menghubungi setiap Jumat untuk memberi laporan perkembangan. 2 bulan berlalu, Pak Anton menelepon dengan suara gembira. Riko sudah menyelesaikan program 60 hari dengan hasil luar biasa. Kami merekomendasikan dia untuk melanjutkan ke program Aftercare, tinggal di halfway house selama 30 hari sebelum kembali ke masyarakat. Tapi ada masalah, biaya asuransi hanya menanggung 60 hari pertama. Untuk 30 hari tambahan kami harus mengeluarkan 15 juta rupiah. Aku akan jual mobilku. Rendra langsung berseru saat kami berkumpul mendiskusikan ini. Tidak kak, protesku. Kamu butuh mobil untuk bekerja. Aku punya tabungan dari proyek desain. Kurangnya akan kucari cara. Tapi ternyata karma baik mulai berpihak pada kami. Esok harinya klien yang kubesani websitenya tiba-tiba menawarkan proyek tambahan desain aplikasi mobile dengan bayaran 3 kali lipat dari biasanya. Kami terkesan dengan profesionalisme dan kreativitas ibu, katanya melalui telepon. Dan kebetulan investor kami menyetujui anggaran lebih besar. Sementara itu Kak Rendra mendapat bonus tak terduga dari perusahaannya. Seperti ada yang mengatur semuanya, gumannya saat mentransfer separuh biaya yang dibutuhkan. Tapi tantangan terbesar justru datang dari orang tua Riko, mertuaku. Saat kami memberitahu mereka tentang kebutuhan biaya tambahan, respons mereka membuat hati kami hancur. Biarkan dia keluar saja, kata ayah mertua dengan dingin. Sudah 60 hari harusnya cukup. Dulu saya tidak perlu rehab-rehaban bisa sukses. Tapi ayah, bantah Rendra, ini untuk memastikan dia tidak relapse. Program Aftercare penting untuk transisi. Buat saya, itu pemborosan. Kalian mau memanjakan dia terus. Ibu mertua malah menyarankan sesuatu yang lebih menyakitkan. Mending uangnya untuk biaya cerai. Dinda sama Riko cari suami dan istri baru yang lebih baik. Aku menutup telepon dengan tangan gemetar. Bagaimana bisa orang tua berkata seperti itu tentang anak sendiri? Pertengkaran dengan mertua memuncak ketika mereka datang ke rumah Kak Rendra tanpa diundang. Kami sebagai orang tua punya hak untuk memutuskan, bentak ayah mertua. Dan kami sebagai keluarganya yang sehari-hari merawat Riko punya hak untuk memastikan kesembuhannya. Balas Rendra tak kalah keras. Ayah, aku ini kakaknya. Aku tidak ingin melihat adikku seperti itu. Merawat? Kalian yang memasungnya di tempat orang gila. Aku tidak tahan lagi. Riko tidak gila. Dia sedang sakit. Dan kalian sebagai orang tuanya seharusnya mendukung bukan menghina. Ruangan menjadi hening. Ibu mertua menatapku dengan mata terbelalak. Berani sekali kamu membentak mertua. Dengan segala hormat ibu cinta, itu bukan tentang mengontrol tapi tentang mendukung. Kalian tidak pernah mendukung Riko. Kalian selalu membandingkan dia dengan kakaknya. Selalu merendahkan. Mungkin jika kalian lebih memperhatikannya dulu, dia tidak akan jadi seperti ini. Kata-kataku seperti melepaskan bom. Ibu mertua menangis. Ayah mertua berdiri dengan wajah pucat. Tapi yang mengejutkan, ayah mertua justru kemudian duduk dan menunduk. Kamu benar, katanya dengan suara parau. Kami memang tidak pernah memberinya cukup perhatian. Selalu sibuk bekerja, selalu menuntut yang terbaik. Selalu memberikan contoh agar seperti kakaknya. Pertemuan itu berakhir dengan rekonsiliasi yang tidak terduga. Orang tua Riko akhirnya setuju untuk membiayai sisa biaya rehab dengan syarat mereka boleh mengunjungi Riko di halfway house. Saat kami mengunjungi Riko untuk memberitahu kabar baik ini, reaksinya membuat kami terharu. Dengar Ko, kata Rendra, orang tua kita akan membiayai 30 hari tambahanmu. Tapi Riko menggeleng. Tidak, aku sudah memutuskan untuk keluar setelah 60 hari. Tapi, dengarkan, potongnya. Aku berterima kasih untuk semua dukungan kalian, tapi setelah merenung panjang aku sadar bahwa aku harus belajar berdiri sendiri. Halfway house mungkin aman tapi itu bukan dunia nyata. Dia menatap kami satu persatu. Aku ingin pulang, aku ingin menghadapi konsekuensinya. Hutang, kepercayaan yang hancur. Semuanya aku ingin membuktikan bahwa aku bisa mengatasinya. Tapi risiko relapse, khawatirku. Aku tahu risikonya tapi aku punya rencana. Dia mengeluarkan selembar kertas, rencana pencegahan relapse yang dia buat dengan terapisnya. Aku akan ikut pertemuan support group seminggu 3 kali. Aku akan pakai aplikasi pembatas waktu internet dan yang paling penting, dia menatapku, aku akan hidup sendiri dulu.
tidak dengan Dinda, tidak juga dengan Kak Rendra. Aku harus belajar mandiri. Keputusan Riko membuatku khawatir tapi juga bangga. Ini adalah Riko yang berbeda, bukan Riko yang lari dari masalah, tapi yang menghadapinya dengan berani. Hari dia keluar dari rehab adalah hari yang mengharukan saat kami menjemputnya. Dia memeluk setiap terapis dan teman-temannya di rehab dengan erat. "Terima kasih telah menyelamatkan hidupku," katanya pada Pak Anton. "Kamu yang menyelamatkan dirimu sendiri, Riko. Kami hanya memandu." Di mobil pulang, Riko duduk diam menatap pemandangan luar. Dunia masih sama, gumannya. Tapi aku yang sudah berubah. Dia meminta untuk langsung diantar ke kos-kosan sederhana yang sudah dipesannya. Sebuah kamar kecil di pinggiran kota jauh dari lingkungan lamanya. "Kenapa tidak tinggal dengan kami dulu?" tawar Rendra. "Karena aku harus mulai dari nol. Dengan uang sendiri, dengan usahaku sendiri." Saat akan berpamitan, Riko memegang tanganku. "Dinda, aku tidak akan minta kamu kembali sekarang. Aku harus membuktikan dulu bahwa aku layak. Tapi tolong jangan tutup pintu untuk selamanya." Aku memandanginya, pria yang dulu begitu sombong dan membangkang, sekarang berdiri dengan rendah hati di depan kos-kosan sederhana, siap memulai hidup baru. "Pintu itu masih terbuka sedikit," kataku sambil tersenyum. "Tapi kamu yang harus membukanya lebih lebar." Titik terendah Riko ternyata bukanlah akhir tapi awal. Awal dari perjalanan panjang menuju pemulihan. Tidak sempurna, penuh tantangan tapi penuh harapan, dan untuk pertama kalinya aku percaya bahwa dia bisa melakukannya. Karena kali ini dia melakukannya untuk dirinya sendiri, bukan untuk orang lain. Kamar kos Riko yang sederhana terasa seperti biara pertapaan, hanya ada tempat tidur tunggal, meja belajar, dan sebuah lemari pakaian kecil. Tidak ada komputer, tidak ada televisi, hanya radio kecil, dan tumpukan buku yang dipinjamnya dari perpustakaan. Dalam kesederhanaan ini, untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, Riko benar-benar sendirian dengan pikirannya. Sementara itu, hidupku sebagai Dinda juga terus berjalan. Bisnis desain grafisku semakin berkembang dan aku mulai menerima mahasiswa untuk kursus privat. Suatu sore saat sedang mengajar, teleponku berdering. "Itu Riko." "Din, maaf mengganggu. Aku ada di dekat apartemen, ibu bisa ketemu sebentar?" Suaranya terdengar berbeda, lebih tenang. Lebih percaya diri. Setelah berdiskusi dengan ibu, aku setuju untuk menemuinya di kafe dekat sini. Saat aku tiba, Riko sudah menunggu dengan 2 gelas kopi. Dia berdiri menyambutku sopan, tidak terburu-buru. "Terima kasih sudah datang," katanya sambil menunjuk ke gelas kopi di hadapannya. "Aku pesan yang kamu suka, vanilla latte." Aku terkejut. Dia ingat setelah sekian lama dia masih ingat pesanan kopi favoritku. Kami berbicara selama hampir 2 jam tentang pekerjaannya, bisnis desain grafisku, bahkan tentang hal-hal sepele, seperti film yang sedang trending, dan untuk pertama kalinya dalam berbulan-bulan kami benar-benar berkomunikasi, bukan berdebat. Saat akan berpisah, Riko berkata, "Din, minggu depan ada acara keluarga besar di rumah Kak Rendra. Dito ulang tahun apa? Apa kamu mau datang?" "Sebagai teman saja." Aku mempertimbangkan. "Aku akan pikirkan." Akhirnya aku memutuskan untuk datang ke pesta ulang tahun Dito. Saat aku tiba, Riko sedang asyik bermain dengan keponakannya. Bermain kartu biasa, bukan game di ponsel. "Tante Dinda." Dito berlari memelukku. Paman Riko jadi superhero beneran. Dia nggak main game lagi. Riko tersipu. "Dito, jangan berlebihan." Tapi yang paling mengharukan adalah ketika Rendra mendekatiku. Dia berbeda, Din. Benar-benar berbeda. Kemarin dia bahkan menolak tawaran kerja freelance yang mengharuskannya pakai komputer di rumah. Pesta itu berlangsung hangat. Riko tidak sekalipun memegang ponselnya. Dia sepenuhnya hadir bercanda dengan keluarga, membantu kakak iparnya Siska menyiapkan makanan, bahkan ikut bersih-bersih setelah pesta usai. Saat akan pulang, Riko mengantarku ke mobil. "Terima kasih sudah datang," katanya. "Ini sangat berarti bagiku. Aku senang melihatmu seperti ini, Mas. Seperti dirimu yang dulu." Dia mengangguk. "Aku masih berusaha menemukan diriku yang sebenarnya. Tapi sekarang setidaknya aku di jalan yang benar." Bulan-bulan terus berlalu. Riko kini sudah 6 bulan di posisi admin junior, dan kinerjanya semakin baik. Dia bahkan mulai membantu training karyawan baru. Sementara itu, hubungan kami mulai menemukan bentuk baru. Kami mulai rutin ketemu seminggu sekali. Selalu di tempat publik, selalu dengan batasan. Jelas kadang kami sekadar minum kopi, kadang jalan-jalan di taman sebagai teman. Suatu hari di taman, Riko berkata, "Din, aku sadar kita tidak bisa kembali ke masa lalu. Tapi mungkin kita bisa membangun sesuatu yang baru, yang lebih sehat, lebih dewasa." "Aku juga berharap begitu, Mas. Tapi kita masih butuh waktu."
Aku tahu dan aku bersedia menunggu karena kamu layak untuk yang terbaik. Perjalanan memperbaiki diri memang tidak pernah linear. Ada naik turun, ada kemenangan kecil dan kekalahan besar. Tapi yang membuatku percaya kali ini berbeda adalah konsistensi Rico. Dia tidak hanya berubah saat semuanya mudah, dia bertahan bahkan saat segalanya sulit. Mungkin itulah definisi pertobatan sejati. Bukan perubahan sementara karena keadaan, tapi transformasi permanen yang datang dari dalam. Dan saat aku memandang Rico yang sekarang, dia menjadi pribadi yang lebih sabar, lebih rendah, dan hati lebih manusiawi. Aku mulai percaya bahwa mungkin sekali lagi ada harapan untuk kami berdua. Tapi untuk sekarang aku akan menikmati prosesnya, karena seperti kata Dr. Maya, perjalanan 1000 mil dimulai dari satu langkah. Dan Rico sudah mengambil langkah pertamanya. Sekarang terserah padaku apakah aku mau berjalan di sampingnya atau memilih jalan sendiri. 2 hari kemudian sesuatu terjadi pada Rico, yang akhirnya membuatku mengambil keputusan. Aku dapat telepon dari Rendra. Dinda Rico di rumah sakit. Kecelakaan kecil di jalan. Tangannya patah. Jantungku berdebar kencang. Rumah sakit manakah? Aku segera ke sana. Saat aku tiba di IGD, Rico sedang duduk di tempat tidur dengan lengan kanannya yang digips. Wajahnya pucat tapi dia tersenyum saat melihatku. Din, maaf bikin kamu khawatir. Apa yang terjadi? Motor aku diserempet mobil. Cuma tangan kanan patah. Tangan kanan patah. Kamu biang, cuman. Aku mengomelinya dengan perasaan panik. Tiba-tiba perawat datang sambil membawa obat. Tapi yang membuatku terkejut adalah apa yang terjadi selanjutnya. Ini untuk Bapak. Tapi harus hati-hati, bisa bikin kantuk. Rico menggeleng. Tidak usah, terima kasih. Aku mau tetap sadar. Dengar Bapak Rico, kata perawat, patah tulang sakit sekali. Lebih baik minum obat. Tidak. Jawab Rico tegas. Aku dulu punya masalah kecanduan. Sekarang lebih baik tahan sakit daripada risiko relapse. Perawat menghela napas dan pergi. Aku memandang Rico dengan takjub. Kenapa tidak minum obat? Itu kan untuk sakit fisik, bukan narkotika. Dulu waktu awal-awal kecanduan game, jelasnya pelan. Aku pakai painkiller biar bisa main game lebih lama walau sakit. Sekarang aku tidak mau mengambil risiko apapun. Keputusannya yang sangat hati-hati ini membuatku tersentuh. Ini bukan Rico yang sembrono. Ini pria yang sadar akan kelemahannya dan mengambil tindakan pencegahan. Malam itu setelah Rico dipindahkan ke kamar rawat inap, kami berbicara serius. Din, ini mungkin kesempatan bagiku untuk bilang sesuatu. Katanya dengan suara lemah karena sakit. Kamu harus istirahat, Mas. Tidak, ini penting. Dia menarik napas dalam. Aku tahu kita sudah bicara tentang masa depan kita. Tapi sebelum kamu mengambil keputusan apapun, ada sesuatu yang harus kuberikan padamu. Dia menyodorkan sebuah amplop coklat. Ini untukmu. Dengan penasaran kubuka amplop itu, isinya membuatku terkejut, sebuah perjanjian pranikah yang sudah ditandatangani notaris. Apa ini? Perlindungan untukmu, jawabnya. Jika suatu hari kita kembali bersama dan aku gagal, kamu punya perlindungan hukum. Semua aset akan atas namamu, tabungan dipisah. Bahkan ada klausul di mana jika aku kembali kecanduan game, kamu bisa cerai tanpa proses panjang dan dapat semua hak. Aku membacanya dengan hati berdebar. Ini sangat detail. Sangat melindungiku. Mas, ini ekstrim. Tidak, bantahnya. Ini perlu. Aku ingin kamu tahu bahwa aku serius. Aku tidak mau kamu mengambil risiko tanpa perlindungan. Tapi, dengar, potongnya. Aku mencintaimu, Dinda. Cinta sejati bukan tentang memiliki tapi tentang memastikan orang yang kita cintai aman dan bahagia. Bahkan jika itu berarti melindunginya dari diri kita sendiri. Air mataku menetes. Ini berbeda, sangat berbeda dengan Rico yang dulu. Ada satu lagi, katanya sambil mengeluarkan kunci dari saku bajunya. Ini kunci safe deposit box. Isinya semua sertifikat asetku, sertifikat kursus, surat promosi, bahkan laporan keuangan dari terapis. Semua bukti bahwa aku serius dengan perubahan ini. Aku memegang kunci itu, merasa beratnya tanggung jawab yang diberikan padaku. Mas, aku butuh waktu untuk mempertimbangkan semua ini. Aku tahu dan aku akan menunggu. Tapi tolong terima ini sebagai bukti niat baikku. Malam itu setelah Rico tertidur, aku duduk di ruang tunggu rumah sakit dengan semua dokumen itu. Rendra datang membawakanku kopi. Dia berbeda, Din. Aku sebagai kakaknya melihat perubahan itu. Berarti terapinya berhasil. Iya, dorongan paling besar itu dari kamu, Dinda. Dia takut kehilangan kamu. Dan kadang orang harus jatuh sampai paling bawah sebelum bisa bangun, kata Rendra.
Dia sudah menyentuh dasar Din dan sekarang dia bangkit bukan karena terpaksa tapi karena pilihan. Keesokan harinya setelah berkonsultasi dengan dokter Maya dan ibu akhirnya kuambil keputusan. Saat mengunjungi Riko di rumah sakit aku duduk di samping tempat tidurnya. "Mas, tentang dokumen yang kamu berikan." Dia menatapku dengan nervous. "Aku terima," kataku, "tapi dengan syarat." Wajahnya berbinar. "Apa saja?" "Pertama kita mulai dari nol bukan kembali, tapi memulai hubungan baru." "Setuju." "Kedua kita jalani konseling pasangan sebelum memutuskan apapun tentang pernikahan. Sudah kuatur jadwalnya dengan Bu Maya." "Ketiga, tarik napas dalam. Kita tinggal terpisah dulu setidaknya 6 bulan. Kita pacaran lagi seperti dulu." Riko tersenyum lebar. "Aku suka ide itu, seperti kita dulu tapi versi yang lebih dewasa. Dan yang terakhir, jika suatu hari kamu merasa ingin main game lagi, kamu harus jujur padaku, kita hadapi bersama." Dia mengangguk, matanya berkaca-kaca. "Aku berjanji, kejujuran adalah prioritas utamaku sekarang." Proses pemulihan Riko di rumah sakit menjadi awal baru bagi kami. Setiap hari aku mengunjunginya, membawakannya makanan dan kami berbicara berjam-jam. Tentang masa depan, tentang impian, tentang ketakutan kami. Suatu sore dia berkata, "Din, aku sadar kita tidak bisa menghapus masa lalu, tapi kita bisa belajar darinya. Aku belajar bahwa kecanduan gameku bukan penyebab tapi gejala. Gejala dari ketidakmampuanku menghadapi tekanan hidup. Dan aku belajar bahwa mencintai seseorang tidak berarti harus mengorbankan diri sendiri," tambahku, sambil memandang dan menggenggam tangannya. Saat Riko keluar dari rumah sakit, kami memulai babak baru kami dengan dinner sederhana di restoran yang dulu sering kami kunjungi saat masih pacaran. "Remember our first date, Here?" tanyanya sambil menyuapkan makanan untukku, karena tangannya masih belum bisa digunakan dengan baik. "Aku pesan steak yang terlalu matang dan kamu tukar dengan milikmu yang medium," kenangku sambil tersenyum. "Dan kita berbagi dessert yang sama sampai sekarang." Malam itu terasa seperti kembali ke masa lalu, tapi dengan kebijaksanaan baru. Kami tidak lagi pasangan muda yang naif, tapi dua orang dewasa yang sadar akan kompleksitas cinta dan komitmen. Memberi kesempatan kedua bukan tentang melupakan masa lalu, tapi tentang mempercayai masa depan. Dan malam itu, sambil berjalan beriringan di bawah langit berbintang, aku mulai percaya bahwa mungkin sekali kami bisa menulis akhir yang berbeda untuk cerita kami. Tapi seperti selalu kukatakan pada diriku, satu hari dalam satu waktu. Untuk sekarang ini cukup untuk mulai lagi dengan hati yang lebih bijak dan harapan yang lebih realistis. 6 bulan sejak keputusan kami untuk memulai kembali kehidupan terasa seperti lukisan air color yang perlahan-lahan mendapatkan warnanya kembali. Setiap Jumat malam tanpa gagal Riko menjemputku untuk date night kami. Terkadang kami mencoba restoran baru, terkadang sekadar jalan-jalan di taman. Atau seperti malam ini memasak bersama di dapur apartemen kecil Riko. "Bumbunya sudah pas?" tanya Riko sambil mencicipi kuah kari yang sedang kami masak bersama. Aku mendekat dan mencicipinya dari sendok yang dia sodorkan. "Sedikit lagi garam dan lebih banyak santan." Dia tersenyum. "Kamu yang ahli masak. Aku hanya asisten yang patuh." Inilah hal-hal kecil yang kuhargai. Bagaimana dia sekarang benar-benar hadir, tidak terburu-buru, tidak memeriksa ponsel setiap 5 menit. Dan tangannya yang dulu patah sudah sembuh sempurna, tapi dia masih rutin terapi untuk memperkuat otot-ototnya. Setelah makan malam kami duduk di balkon kecil apartemennya yang menghadap ke kota. Ini adalah ritual baru kami. Berbagi tentang minggu kami, tantangan yang dihadapi, dan kemenangan-kemenangan kecil yang sederhana. "Kantor memberikan proyek baru padaku," cerita Riko bangga. "Aku diminta memimpin tim kecil untuk digitalisasi arsip." "Wah, selamat. Kamu pantas dapat itu. Tapi ada tantangannya," dia melanjutkan. "Proyek ini mengharuskan aku bekerja lebih dekat dengan tim IT yang sebagian besar adalah gamers berat." Aku menaruh cangkir tehku. "Kamu kuat." Dia mengangguk. "Aku sudah bicara dengan atasan tentang boundariesku, dan aku tetap ikut meeting support group 2 kali seminggu just in case." Inilah yang membuatku percaya pada perubahannya. Bukan karena dia tidak pernah menghadapi godaan lagi, tapi karena dia proaktif mengelola risiko tersebut. Sementara hubungan kami berkembang, sesi konseling pasangan dengan Bu Maya terus berjalan. Setiap Rabu malam kami duduk bersama di ruang konseling yang nyaman, membongkar luka lama dan membangun fondasi baru. "Pekan ini," tanya Bu Maya dalam sesi kami, "apa yang kalian pelajari satu sama lain?" Riko menjawab pertama, "Aku belajar bahwa Dinda butuh waktu sendiri.
Dulu aku menganggapnya sebagai penolakan, sekarang aku mengerti itu adalah cara dia mengisi ulang energinya. Aku belajar, tambahku, bahwa Riko butuh afirmation verbal. Dulu aku pikir tindakan sudah cukup, tapi sekarang aku tahu kata-kata penyemangat berarti banyak baginya. Bu Maya tersenyum. Komunikasi yang sehat bukan tentang membaca pikiran, tapi tentang menyuarakan kebutuhan dengan jelas. Suatu Sabtu pagi kami menghadapi ujian pertama yang cukup besar. Riko mendapat kabar dari Rendra bahwa ayahnya terkena serangan jantung dan dirawat di ICU. Saat kami tiba di rumah sakit, suasana tegang menyambut kami. Ibu bilang ini karena stres, ucap Rendra kepada Riko ketika melihat kami datang, lalu berbisik padaku, stres memikirkan Riko. Aku mengangguk mengerti ketakutan dan kekhawatiran mereka terhadap putranya. Sepanjang hari aku menyaksikan Riko menghadapi keluarganya dengan kesabaran yang luar biasa. Dia mengatur jadwal jaga, berkomunikasi dengan dokter, bahkan menenangkan ibunya yang panik. Malam itu saat kami beristirahat sebentar di ruang tunggu, Riko memegang tanganku. Din, terima kasih sudah di sini. Aku agak overwhelmed. Kamu kuat, Mas. Kamu handle semuanya dengan sangat baik. Dia menggeleng. Tidak. Aku ingin lari, ingin main game. Untuk melupakan semua ini, tapi kemudian aku ingat janjiku padamu. Dan apa yang kamu lakukan dengan dorongan itu? Kau tahu apa yang kulakukan? Dia tersenyum kecil. Aku pergi ke musola, sholat dan menangis. Lalu aku telepon Kak Rendra. Dia mengingatkanku bahwa pelarian hanya menunda masalah, bukan menyelesaikannya. Pernyataan itu membuatku tersentuh. Riko tidak lagi menyangkal pergulatannya melawan keinginannya. Dia mengakuinya dan mencari cara sehat untuk mengelolanya. Setelah 3 hari kritis, kondisi ayah mertua mulai stabil. Di hari ke-7 saat kami mengunjunginya, ayah Riko memegang tangan kami berdua. Anak-anak, katanya dengan suara lemah, ayah lihat perubahan kalian. Ayah bangga. Kata-kata yang selama ini ditunggu Riko akhirnya terucap juga. Di luar kamar rumah sakit, Riko menangis di pundakku, tapi kali ini air mata kebahagiaan. Proses penyembuhan tidak hanya terjadi antara kami berdua, tapi juga dalam hubungan kami dengan orang-orang sekitar. Ibuku yang awalnya masih skeptis mulai menerima Riko kembali. Di suatu minggu ibu bahkan mengundang Riko untuk makan malam berdua, sesuatu yang tidak pernah kulakukan dari dulu. Ada rahasia apa antara kamu dan ibuku? Tanyaku penasaran setelahnya. Riko hanya tersenyum misterius. Wanita punya rahasia mereka sendiri. Bulan-bulan berikutnya terasa seperti mimpi yang indah. Kami menjalani kehidupan sehari-hari dengan kesadaran penuh, saling menghargai waktu bersama, berkomunikasi dengan jujur, dan tidak pernah menganggap remeh kedamaian yang kami miliki sekarang. Suatu pagi di bulan Juli, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Saat sedang menyiapkan sarapan, aku tiba-tiba merasa pusing dan mual. Aku berusaha menyembunyikannya dari Riko, tapi perhatiannya yang tajam langsung menangkapnya. Kamu baik-baik saja? Tanyanya khawatir. Pusing sedikit. Mungkin karena kurang tidur. Tapi ketika gejala itu berlanjut selama seminggu, Riko memaksaku untuk pergi ke dokter. Saat dokter menyampaikan hasil tes dunia, seakan berhenti berputar. Ibu hamil. Sudah 4 minggu. Kata-kata itu menggantung di udara. Riko memandangiku lalu pada dokter. Lalu kembali padaku, matanya berkaca-kaca. Kita akan punya bayi. Bisiknya tak percaya. Di mobil dalam perjalanan pulang, kami sama-sama diam memproses berita yang mengubah segalanya. Baru ketika sampai di apartemen, Riko memecah kesunyian. Sayang, bagaimana perasaanmu? Tanyanya hati-hati. Aku takut, aku mengakui. Tapi juga bahagia, sangat bahagia. Dia memelukku erat. Aku juga takut. Tapi kita sudah melalui hal yang lebih sulit. Kita bisa melalui ini bersama. Kehamilanku menjadi babak baru dalam perjalanan kami. Riko menjadi lebih perhatian dari biasanya. Ia membacakan buku tentang kehamilan, menemani setiap kunjungan ke dokter, bahkan belajar memijat untuk mengurangi sakit punggungku. Suatu malam saat usia kandungan 5 bulan dan kami sedang berbaring di sofa sambil menonton film, Riko tiba-tiba berkata, "Aku ingin melakukan sesuatu yang penting." Dia mengambil laptopnya dan mulai mengetik dengan serius. Kulihat dia sedang membuat parenting plan yang sangat detail, mulai dari filosofi pengasuhan anak, pembagian tugas, hingga rencana darurat jika suatu hari godaan game kembali menghampiri. "Lihat," katanya menunjuk layar. "Aku sudah buat sistem di mana kamu selalu punya akses penuh ke semua akun dan perangkatku, dan jika suatu hari aku menunjukkan tanda-tanda kecanduan lagi, kita punya protokol yang jelas. Mas, kamu tidak perlu
Ini perlu sayang, potongnya tegas. Aku ingin anak kita tumbuh dengan ayah yang hadir sepenuhnya, bukan ayah yang terpaku pada layar. Menyambut kelahiran bayi kami memutuskan untuk mengadakan baby shower sederhana. Kami hanya mengundang teman-teman kantor Rico dan keluarga kami. Mereka datang membawa hadiah-hadiah sederhana tapi penuh makna. Aku bangga padamu adikku, kata Rendra dengan nada manja, dan sambil memeluk Rico. Dari kecanduan game sampai jadi calon ayah dalam 2 tahun. Bulan-bulan terakhir kehamilan terasa seperti persiapan untuk petualangan terbesar kami. Rico mengambil cuti panjang untuk menemaniku, dan kami menghabiskan waktu dengan mengikuti kelas parenting bersama. Saat kontraksi pertama datang di suatu pagi yang cerah, Rico dengan tenang menjalankan semua yang sudah kami rencanakan. Mengambil tas rumah sakit, menelepon dokter, bahkan sempat membuatkan teh hangat untukku. Kamu tenang sekali, kataku heran di antara kontraksi. Kita sudah melalui hal yang lebih menakutkan, jawabnya sambil menatapku lembut. Kita kuat. Proses persalinan berjalan lancar, dan ketika tangisan pertama bayi kami menggema di ruang bersalin, Rico menangis terseduh-seduh. Ini anak kita, Din. Bayi laki-laki yang sehat. Saat perawat menaruh bayi mungil itu di pelukanku, Rico berlutut di samping tempat tidur memandangi kami dengan penuh kekaguman. Terima kasih, katanya dengan suara bergetar. Terima kasih sudah tidak pernah menyerah padaku. Terima kasih sudah memberi kita keluarga kecil ini. Kami menamai bayi kami Bima, yang berarti pahlawan yang kuat, nama yang mewakili perjalanan kami dari kehancuran menjadi kekuatan, dan dari keputusasaan menjadi harapan. Pulang ke apartemen dengan anggota keluarga baru terasa seperti kelahiran kembali bagi kami berdua. Setiap malam Rico bergantian denganku menyusui Bima, menyanyikan lagu-lagu lembut dan berbicara padanya tentang betapa berharganya kehidupan. Suatu malam saat Bima sudah tertidur, Rico memelukku dari belakang. Kami memandangi bulan dari balkon. Din, bisiknya. Aku tidak pernah membayangkan kita akan sampai di sini setelah semua yang terjadi. Kita berdua yang membawanya ke sini. Balasku, kamu dengan perjuanganmu dan aku dengan kesabaranku. Dia memutar tubuhku untuk menatapnya. Aku berjanji akan menjadi ayah yang baik, dan ayah yang hadir sepenuhnya. Kamu sudah membuktikannya, Mas. Setiap hari sejak Bima lahir, kamu sudah membuktikannya. Kelahiran Bima bukan hanya kelahiran seorang bayi, tapi kelahiran keluarga kami. Keluarga yang dibangun dari reruntuhan, disemen dengan pengampunan, dan dinaungi oleh cinta yang lebih dalam. Kami telah melalui badai bersama, dan ketika aku memandangi Rico yang tertidur dengan Bima di dadanya, aku tahu bahwa inilah kebahagiaan sejati. Bukan yang sempurna tapi yang autentik, bukan yang mudah, tapi yang diperjuangkan, bukan yang diberikan, tapi yang dipilih setiap hari. Kami telah melalui api dan keluar sebagai emas yang lebih murni, dan sekarang dengan cahaya kecil di antara kami siap untuk babak berikutnya. Bukan sebagai dua orang yang sempurna, tapi sebagai tim yang saling melengkapi, saling menguatkan, dan saling mengingatkan bahwa setiap akhir bisa menjadi awal yang lebih baik. 2 tahun kemudian, senja musim panas menyirami taman bermain dengan cahaya keemasan. Bima yang sekarang sudah bisa berlarian dengan lincah, tertawa girang saat ayunannya didorong oleh Rico. Aku duduk di bangku dekat sana, menyaksikan pemandangan yang dulu hanya bisa kuhayalkan dalam mimpi. Lebih tinggi, Papa. Lebih tinggi, teriak Bima dengan riang. Jangan terlalu tinggi sayang, panggilku tapi diikuti senyum. Rico menoleh padaku, matanya berbinar sebelum melanjutkan mendorong ayunan dengan hati-hati. Inilah rutinitas favorit kami menghabiskan sore di taman dekat apartemen, menyaksikan Bima tumbuh dengan penuh cinta dan perhatian. Setiap hari aku masih terbangun dengan rasa syukur yang mendalam mengingat betapa panjang dan berlikunya jalan yang membawa kami ke sini. Papa haus, ujar Bima setelah turun dari ayunan. Rico dengan sigap mengeluarkan botol air dari tasnya, menyuapi anak kami dengan sabar. Sudah cukup, sekarang giliran Mama, katanya sambil mengangkat Bima dan mendekatkannya padaku. Bima langsung memelukku erat, mencium pipiku dengan basah. Mama, Bima sayang Mama, bisiknya. Hatiku meleleh seperti selalu terjadi setiap kali dia mengatakan itu. Bima sayang Papa juga, tambah Rico sambil menggelitik perut Bima, dan membuatnya terkikik. Pulang ke apartemen, aroma sedap menyambut kami. Rico sudah mempersiapkan slow cooker sebelum kami pergi ke taman, dan sekarang sup ayam hangat, siap disantap untuk makan malam. Duduk yang manis sayang. Rico membimbing Bima ke kursi makannya yang khusus. Selama makan malam tidak ada ponsel yang muncul, tidak ada gangguan. Ini adalah aturan utama kami, waktu keluarga adalah waktu yang sakral. Setelah Bima tertidur dengan didongengi oleh Rico, kami berdua duduk di balkon menikmati keheningan malam. Din,
Riko memecah kesunyian. Besok, sudah ulang tahun pernikahan kita yang kelima. Aku tersenyum. Kamu ingat? Bagaimana mungkin aku lupa? Tahun ini spesial. 5 tahun bersama. 3 tahun sejak kita memulai kembali. Dia mengambil sebuah kotak kecil dari saku celananya. Ini untukmu. Dengan penasaran kubuka kotak itu, isinya membuatku terkesima sebuah kalung sederhana dengan liontin berbentuk setengah hati. Ini indah. Itu bukan yang spesialnya, katanya sambil mengeluarkan kalung yang serupa dari balik bajunya. Lihat punyaku juga. Ketika dua liontin itu disatukan mereka membentuk satu hati utuh. Tapi yang lebih menakjubkan di tengah hati itu tertulis pesan kecil. Setiap hari adalah pilihan. Kita memilih untuk bersama setiap hari, jelas Riko dengan suara lembut. Dan aku akan terus memilihmu setiap hari untuk selamanya. Air mataku menetes. Ini bukan hadiah termahal yang pernah diberikannya, tapi yang paling berarti. Keesokan harinya, kami merayakan ulang tahun pernikahan dengan sederhana. Makan malam di rumah dengan Bima diikuti kue kecil yang kami nikmati bertiga. Bima mau kue. Tangan mungilnya meraih ke arah kue. Bilang dulu selamat ulang tahun Papa Mama. Bimbing Riko. Selamat ultah Papa Mama. Ucap Bima dengan semangat. Kami tersenyum bahagia berbagi potongan kue pertama dengan anak kami. Malam itu setelah Bima tertidur, Riko mengajakku duduk di sofa. Ada satu hal lagi yang ingin kuberikan padamu. Dia menyerahkan sebuah buku catatan yang sudah usang. Saat kubuka ternyata itu adalah jurnal pemulihannya selama 3 tahun terakhir. Halaman pertamanya adalah hari di mana aku pertama kali datang ke pusat rehab. Katanya, halaman terakhirnya adalah hari ini. Dengan hati berdebar kubaca beberapa halaman. Tulisan-tulisan itu jujur penuh dengan pergumulan kemenangan kecil dan refleksi. Di halaman terakhir tertulis, hari ini 3 tahun sejak Dinda memberiku kesempatan kedua. Setiap hari aku bangun dan memilih untuk menjadi suami dan ayah yang layak. Tidak sempurna tapi selalu berusaha. Bima tertawa hari ini saat aku membuat wajah lucu. Dinda memelukku erat saat aku pulang kerja. Ini kehidupan yang selalu kuinginkan tapi dulu tidak tahu bagaimana cara meraihnya. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan kedua. Terima kasih Dinda untuk tidak menyerah. Terima kasih diriku yang dulu untuk memilih berubah. Aku menutup jurnal itu dengan perasaan haru yang mendalam. Ini hadiah terindah yang pernah kamu berikan. Karena itu adalah perjalanan kita, katanya, dari kegelapan menuju cahaya. Suatu sore di akhir pekan kami mengunjungi Rendra dan keluarganya. Dito yang sekarang sudah remaja dengan bangga menunjukkan nilai rapotnya yang bagus pada Riko. Paman lihat, aku dapat A untuk matematika. Hebat, puji Riko sambil memeluk keponakannya. Nanti paman ajari programming dasar ya. Siska istri Rendra mendekatiku sambil tersenyum. Dia benar-benar berbeda Din. Dulu Dito takut pada Riko karena suka marah-marah, sekarang mereka seperti sahabat. Iya, jawabku. Kadang aku sendiri masih tidak percaya. Malam itu dalam perjalanan pulang Bima tertidur di car seatnya. Riko memegang tanganku sambil menyetir. Tadi Siska bilang padaku sesuatu yang membuatku berpikir. Katanya, apa itu? Dia bilang kita adalah bukti bahwa cinta bisa menang asal kedua belah pihak mau berjuang. Aku memandang profilnya yang sekarang terlihat begitu tenang dan percaya diri. Kamu yang berjuang Mas, aku hanya bertahan. Tidak, bantahnya, kamu yang memberi aku kekuatan untuk berubah. Tanpa kamu aku mungkin masih terpuruk dalam dunia game. Sesampainya di apartemen Riko mengangkat Bima yang masih tertidur. Meletakkannya dengan lembut di kasur. Dan saat itu Bima berkata dalam tidurnya, sayang papa. Riko menatapku dengan mata berkaca-kaca. Dengar itu Din? Dia mengatakan, sayang papa, dalam tidurnya. Karena dia merasa dicintai Mas. Kamu adalah ayah yang hebat. 3 tahun lalu aku tidak bisa membayangkan percakapan seperti ini. Dulu aku lebih sering bicara pada dinding daripada pada suami sendiri. Kini setiap hari diisi dengan percakapan bermakna tawa dan cinta. Pada hari ulang tahun Bima yang ketiga kami mengadakan pesta kecil di apartemen. Orang tua Riko juga datang dan kali ini tidak ada ketegangan seperti dulu. Ayah bangga padamu nak, kata ayah mertua pada Riko. Kamu menjadi ayah yang jauh lebih baik daripada ayah. Riko memeluk ayahnya. Terima kasih ya, tapi ayah juga sudah berubah. Ibu mertua mendekatiku sambil menggandeng tanganku. Terima kasih sudah tidak menyerah pada anak kami Dinda. Kamu adalah malaikat penyelamatnya. Saat semua tamu sudah pulang dan Bima tertidur lelah setelah seharian bermain,
Riko dan aku duduk di lantai ruang keluarga dikelilingi bungkus kado dan sisa-sisa pesta. Din, Riko memegang tanganku. Aku punya pengakuan. Aku menatapnya penuh perhatian. Tadi saat semua orang sedang asyik, ada teman lama yang mengirimiku link game baru katanya mirip dengan game favoritku dulu. Jantungku berdetak sedikit cepat. Dan aku delete pesannya lalu aku blok nomornya. Dia tersenyum. Tidak perlu godaan yang tidak perlu. Aku memeluknya erat. Aku bangga padamu. Tapi itu mengingatkanku pada sesuatu. Katanya, bahwa pemulihan adalah perjalanan seumur hidup, dan aku bersyukur melakukannya bersamamu. Malam itu sebelum tidur kami berdiri di samping tempat tidur Bima, memandangi anak kami yang sedang bermimpi indah. Kita berhasil, Din, bisik Riko sambil memeluk bahuku. Kita berhasil, gumamku. Dari jendela cahaya bulan menyinari wajah Bima yang damai. Riko mencium keningku. Selamat tidur sayang. Besok kita mulai hari baru lagi. Itulah kebahagiaan sejati, bukan tentang kesempurnaan tapi tentang perjalanan bersama. Bukan tentang tidak pernah jatuh tapi tentang bangkit bersama. Setiap kali terjatuh bukan tentang masa lalu yang pahit tapi tentang masa depan yang penuh harapan. Sebagai seorang istri yang dulu hanya bisa bicara pada dinding, kini aku punya suami yang mendengarkan setiap kataku. Sebagai seorang ibu aku punya anak yang tumbuh dalam cinta dan perhatian. Dan sebagai seorang wanita aku menemukan kekuatan dalam kelembutan dan ketegaran dalam pengampunan. Ketika akhirnya kami berbalik dari tempat tidur Bima, tangan kami saling bergandeng dengan erat. Tidak perlu kata-kata lagi. Semua sudah terucap dalam pelukan, dalam tatapan, dan dalam setiap pilihan kecil yang kami buat setiap hari. Untuk tetap bersama, untuk tetap mencinta, untuk tetap menjadi keluarga. Dan untuk kami itu lebih dari cukup. Itu adalah segalanya.